Expert Bootcamp sendiri telah menggunakan model pembelajaran Project Based Learning yang membuka kesempatan untuk mendapatkan pengalaman membangun real project. Dari project itu, yang dihasilkan melalui proses diskusi dengan mentor dan kolaborasi peserta lainnya, kamu bisa mendapatkan portofolio sebagai output proses pembelajaran. Agar dapat terus menyesuaikan dengan kebutuhan industri, Expert telah menghadirkan mentor-mentor ahli dari top companies seperti Telkom Indonesia, Accenture, Adaro Energy, Link Aja, FNBs, Catalyst, dan banyak lainnya. Sudah ada ribuan orang yang mempercayai Expert sebagai partner belajarnya dengan total lebih dari 60 batch. Ribuan orang yang sama juga telah merasakan manfaat dan fasilitas yang Expert tawarkan. Selain untuk perseorangan, Expert juga telah membantu berbagai macam korporasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui Expert Corporation. Penasaran kan gimana experience belajar langsung bersama Expert? Yuk, daftarkan dirimu ke Expert Bootcamp sekarang juga. Kami tunggu kehadiranmu. Halo Sobat Expert, perkenalkan saya Ahmad Zanki, CEO dari Expert. Menyambut kamu yang ingin mengasah skill digitalnya di Expert Bootcamp. Expert Bootcamp merupakan program pelatihan intensif bagi pemula untuk belajar skill digital seputar data analisis, Internet of Things, mobile development, front-end development bersama mentor-mentor yang merupakan ahli di industrinya. Selama 8 kali pertemuan, kamu akan belajar dalam sesi live class yang diisi langsung oleh mentor-mentor berpengalaman sehingga dijamin kamu lebih mudah dalam memahami materi dan kamu bisa langsung berdiskusi dengan mereka. Dengan kurikulum yang telah didesain khusus untuk pemula, kamu juga bisa memulai perjalanan belajar kamu mulai dari konsep yang basic hingga expert. Expert Bootcamp sendiri telah menggunakan model pembelajaran Project Based Learning yang membuka kesempatan untuk mendapatkan pengalaman membangun real project. Dari project itu, yang dihasilkan melalui proses diskusi dengan mentor dan kolaborasi peserta lainnya, kamu bisa mendapatkan portofolio sebagai output proses pembelajaran. Agar dapat terus menyesuaikan dengan kebutuhan industri, Expert telah menghadirkan mentor-mentor ahli dari top companies seperti Telkom Indonesia, Accenture, Adaro Energy, Link Aja, FNBs, Catalyst, dan banyak lainnya. Sudah ada ribuan orang yang mempercayai Expert sebagai partner belajarnya dengan total lebih dari 60 batch. Ribuan orang yang sama juga telah merasakan manfaat dan fasilitas yang Expert tawarkan. Selain untuk perseorangan, Expert juga telah membantu berbagai macam korporasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui Expert Corporation. Penasaran kan gimana experience belajar langsung bersama Expert? Yuk, daftarkan dirimu ke Expert Bootcamp sekarang juga. Kami tunggu kehadiranmu. Halo Sobat Expert, perkenalkan saya Ahmad Zanki, CEO dari Expert. Menyambut kamu yang ingin mengasah skill digitalnya di Expert Bootcamp. Expert Bootcamp merupakan program pelatihan intensif bagi pemula untuk belajar skill digital seputar data analisis, Internet of Things, mobile development, front-end development bersama mentor-mentor yang merupakan ahli di industrinya. Selama 8 kali pertemuan, kamu akan belajar dalam sesi live class yang diisi langsung oleh mentor-mentor berpengalaman sehingga dijamin kamu lebih mudah dalam memahami materi dan kamu bisa langsung berdiskusi dengan mereka. Dengan kurikulum yang telah didesain khusus untuk pemula, kamu juga bisa memulai perjalanan belajar kamu mulai dari konsep yang basic hingga expert. Expert Bootcamp sendiri telah menggunakan model pembelajaran Project Based Learning yang membuka kesempatan untuk mendapatkan pengalaman membangun real project. Dari project itu, yang dihasilkan melalui proses diskusi dengan mentor dan kolaborasi peserta lainnya, kamu bisa mendapatkan portofolio sebagai output proses pembelajaran. Agar dapat terus menyesuaikan dengan kebutuhan industri, Expert telah menghadirkan mentor-mentor ahli dari top companies seperti Telkom Indonesia, Accenture, Adaro Energy, Link Aja, FNBs, Catalyst, dan banyak lainnya. Sudah ada ribuan orang yang mempercayai Expert sebagai partner belajarnya dengan total lebih dari 60 batch. Ribuan orang yang sama juga telah merasakan manfaat dan fasilitas yang Expert tawarkan. Selain untuk perseorangan, Expert juga telah membantu berbagai macam korporasi untuk meningkatkan
meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui Expert Corporation. Penasaran kan gimana experience belajar langsung bersama Expert? Yuk, daftarkan dirimu ke Expert Bootcamp sekarang juga. Kami tunggu kehadiranmu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, terima kasih semuanya sudah menjawab salamku kayak gitu ya. Selamat datang di mini bootcamp Introduction to Excel, Data Analyst Career Insights with Microsoft Excel bersama expert.id. Wah, keren banget ya teman-teman. Malam hari ini ada 300 orang yang sudah join di Zoom, dan sekedar informasi teman-teman semua yang sudah mendaftar itu di angka lebih dari 600 gitu ya. Jadi buat teman-teman semua yang sudah join di Zoom kali ini, saya ucapkan sekali lagi selamat datang di mini bootcamp expert.id kayak gitu. Malam hari ini gitu ya, kita akan belajar dari mentor yang keren banget gitu ya, Kak Novendri Isra Asrini kayak gitu ya, atau nanti bisa kita panggil sebagai Kak Vendri atau Mas Vendri gitu ya. Perkenalan lebih lanjutnya gitu ya kita akan bahas nanti ketika kita panggil Kak Vendri kayak gitu. Nah, malam hari ini teman-teman, kita akan belajar apa sih gitu ya di mini bootcamp expert gitu ya. Kita akan belajar terkait pengenalan data analis dan landscape pekerjaannya kayak gitu ya. Jadi memang data analis ini lagi happening banget gitu ya untuk di karir kayak gitu. Nah, itu kita akan belajar kayak gimana sih data analis kayak gitu. Kemudian langkah untuk menjadi data analis dari Microsoft Excel gitu ya. Itu juga nanti akan disampaikan sama mentor kita yang super banget gitu ya. Gimana sih langkah-langkahnya kalau pengen jadi data analis gitu. Kemudian ada juga fitur penting untuk mengolah data dengan Microsoft Excel. Jadi kita nanti juga akan perkenalan gitu ya, introduction tentang fitur-fitur penting yang ada di Microsoft Excel. Dan terakhir, cara memulai untuk meningkatkan karir dengan menguasai Microsoft Excel. Kayak gitu ya. Jadi asik banget gitu ya topik pada malam hari ini. Oke, sebelum lebih lanjut teman-teman semua, yuk kita kenalan gitu ya. Aku juga izin kenalan nih teman-teman. Aku Farhan, malam hari ini akan bersama teman-teman gitu ya untuk menjadi moderator pada malam hari ini. Nah, karena momennya luar biasa gitu ya teman-teman, banyak banget nih yang kemudian udah join di Zoom pada malam hari ini. Kok kayaknya eman-eman gitu kalau bahasa orang Jogja ya. Kalau kita nggak kenalan dan berjejaring gitu. Yuk kita berjejaring dengan cara menuliskan nama underscore pekerjaan dan underscore motivasi ikut webinar pada malam hari ini. Kayak gitu. Yuk ditulis di kolom chat gitu ya. Nama, pekerjaan, underscore, motivasi ikut webinar malam hari ini. Ini kenapa kok penting gitu ya teman-teman. Nanti Kak Vendri juga akan baca gitu. Oh ternyata yang ikut itu dari sini ya kayak gitu. Dari pekerjaan mahasiswa kah, pelajar kah, terus motivasinya apa sih kayak gitu. Nah, ini aku izin untuk bacain, udah ada yang masuk ya. Kak Salman, pelajar SMK. Wah, keren banget ya. Ada pelajar juga, Kak Salman, salam kenal. Motivasinya untuk memperluas wawasan dan menambah pengetahuan baru di bidang data analis atau data science. Wah, keren banget ya. SMK tapi udah tahu nih tentang data analis dan data science. Kemudian ada Kak Siska Ramawati, bendahara, meningkatkan skill. Salam kenal Kak Siska, ini bendahara apa ya? Kayak gitu. Terus ada Kak Seharanika, staf keuangan di Mishwe, sambil kuliah di Universitas Inaba. Wah, jadi juga masih kuliah, tapi udah jadi staf keuangan di Mishwe gitu ya. Motivasi ingin menambah ilmu, wawasan, dan skill. Siap. Salam kenal Kak Seharanika. Kak Ulya, fresh graduate dari IPB. Wah, IPB ya. Nun jauh di sana di Bogor, kami di Jogja kayak gitu. Belajar untuk memasuki dunia kerja Kak, asik, siap. Semoga dapat pekerjaan yang diinginkan ya Kak Ulya. Terus ada Kak Siti Robaidah, mahasiswa, meningkatkan skill Kak,
persiapan untuk menghadapi tantangan kerja. Wah, siap Kak Siti. Pas banget gitu ya. Walaupun masih mahasiswa, tapi udah cari-cari nih, sebetulnya lagi happening di dunia kerja apa sih gitu. Izin off cam Kak. Oke, buat teman-teman yang bisa on cam, jangan lupa on cam ya teman-teman. Juga ganti background seperti yang aku pakai pada malam hari ini. Biar tambah seru. Oke, aku lanjutin ya. Ada Kak Anissa, mahasiswa menambah skill. Kak Michael Felix, mahasiswa. Siap, banyak mahasiswa ya. Kak Andi, procurement. Rekan-rekan dari profesional gitu ya, sudah join juga. Kak Andi, salam kenal, menambah pengetahuan. Terus ada Kak Shirley, karyawan swasta. Switch karir menjadi bisnis analis. Wah, ini menarik ya. Ternyata ada juga nih yang pengen switch karir, kayak gitu Kak Shirley. Memang lagi happening ya, sekarang yang kerja dari posisi A pengen switch karir ke posisi atau job role yang lain kayak gitu. Salam kenal. Siap. Sekali lagi terima kasih ya buat yang udah jejaring kayak gitu, udah nulis di kolom chat gitu ya. Ramai banget, aku nggak bisa bacain satu-satu. Tapi kalau aku boleh simpulin nih teman-teman, ada beberapa kelompok gitu ya peserta webinar malam hari ini. Ada pelajar, mahasiswa, teman-teman yang memang pengen sneak peek, pengen tahu sneak peek karir di data analis gitu. Terus yang kedua ada yang fresh graduate, yang pengen cari kerjaan gitu ya, job hunter, job seeker kayak gitu ya, yang memang pengen tahu nih karir data analis itu kayak gimana sih kayak gitu. Terus gimana sih caranya dari data analis kayak gitu ya. Terus yang ketiga ada juga rekan-rekan profesional kayak gitu ya, kayak Kak Shirley, Kak Andi tadi ya, yang pengen upgrade skill dan juga pengen lihat ada potensi buat switch karir nggak ya kayak gitu. Siap, terima kasih ya buat teman-teman yang udah menulis di kolom chat kayak gitu. Ini Kak suara nggak ada, suara nggak ada. Kalau suaranya nggak ada, langsung ke tombol yang gambar mic ya di pojok kiri, langsung diklik join audio kayak gitu. Siap, lanjut. Nah, malam hari ini teman-teman agendanya apa sih gitu ya? Agendanya itu ada 4 teman-teman semua. Agendanya ada 4. Yang pertama expert program overview. Jadi setelah ini akan ada perkenalan siapa sih penyelenggara webinar malam hari ini gitu ya. Terus yang kedua ada presentation session dari Kak Fendri yang kita tunggu tentunya. Kemudian ada live demo session, nanti ada kayak gimana sih cara menggunakan Excel kayak gitu. Terus yang terakhir yang biasa ditunggu-tunggu gitu ya, Q&A dan foto bersama teman-teman semua. Siap. Kita masuk ke acara yang pertama teman-teman, yaitu expert overview. Jadi siapa sih expert nih gitu ya? Kok nyelenggarain mini bootcamp ini gitu ya? Expert adalah sebuah platform dari Widya Edu yang berfokus pada pelatihan dan mentoring gitu. Jadi kita memang fokus ke pelatihan dan mentoring, upgrade skill gitu ya, upgrade kemampuan di berbagai bidang teman-teman. Dan expert ini itu bisa buat rekan-rekan profesional maupun korporasi. Jadi gampangnya gini teman-teman, kalau teman-teman mau upgrade skill secara personal gitu ya, bisa nih langsung kepoin expert. Tapi juga buat rekan-rekan profesional yang bekerja di sebuah korporasi, pengen corporate training gitu ya, pengen pelatihan yang grup gitu ya, itu juga bisa langsung kepoin expert gitu ya. Jadi kita di berbagai bidang nih teman-teman, ada teknologi informasi, kayak data analis gitu ya, programming, product management, digital marketing, bahkan kita pernah buka juga gitu ya, kelas English and Scholarship Bootcamp. Dan yang terbaru kita juga ada HR Talent Acquisition gitu teman-teman. Itu perkenalan singkat tentang expert. Nah, buat teman-teman yang belum follow expert, sosial medianya expert, jangan lupa langsung follow ya teman-teman. Follow ke Instagramnya gitu ya. Walaupun baru nih teman-teman, followers Instagram kita udah di angka 18.000 atau 19.000, saya kurang tahu persisnya. Jadi buat teman-teman jangan sampai lupa follow gitu ya. Karena di sana ada info-info menarik tentang kegiatan eventnya expert kayak gitu. Juga ada TikToknya, ini juga cukup rising star ya. Ini di sini masih ada 6.152. Kalau nggak salah sekarang sudah sampai di 20.000 followers. Jadi banyak banget info-info menarik, ada entertainment gitu ya di expert nih kayak gitu. Juga buat teman-teman profesional yang pengen touch up profesional sosial medianya gitu ya, bisa langsung ke LinkedIn kayak gitu. Bisa follow LinkedIn-nya expert. Siap. Nah, kemudian juga ada Twibbon Challenge, teman-teman. Ini terima kasih buat teman-teman yang udah ikut Twibbon Challenge, kayak gitu ya, buat ngeramein. Karena ide dari expert adalah meluaskan manfaat, meluaskan inspirasi, meluaskan semangat, gitu ya. Jadi buat teman-teman yang udah ikut Twibbon Challenge, keren banget, gitu ya. Dan buat teman-teman yang belum, langsung gitu ya, ikut Twibbon Challenge,
upload fotonya, kemudian post di Instagramnya teman-teman. Jangan lupa follow dan tag IG-nya Expert. Kemudian juga hari ini ada Expert IG Challenge. Jadi teman-teman bisa abadikan nih momen asik mini bootcamp pada malam hari ini, di foto, di screenshot, gitu. Kemudian dipasang di story-nya teman-teman. Kemudian jangan lupa tag Expert dan juga tag pembicara kita malam hari ini yaitu Kak Fendri, gitu ya. Jadi nanti kita akan repost gitu ya di Instagramnya Expert. Siapa tahu dilirik gitu ya sama job hunter kayak gitu. Sorry, bukan job hunter. Orang yang job recruiter kayak gitu ya. Siap. Kemudian juga teman-teman nanti semua akan dapat sertifikat buat yang join pada malam hari ini dan mengisi presensi. Gitu ya teman-teman. Jadi bisa langsung isi presensi, kemudian dapat sertifikat nanti. Dan nanti ketika dapat sertifikat, jangan lupa untuk di-upload di LinkedIn-nya. Kemudian jangan lupa juga tag Expert kayak gitu. Siap teman-teman. Terus sedikit tentang Expert Recap ya. Kita Expert Recap itu start di bulan Maret 2022 sampai November 2023 ini kita sudah ada 3.700 alumni Expert Bootcamp. Wah, keren banget ya, banyak banget gitu. Ini ada 73 webinar atau sekarang namanya jadi mini bootcamp, juga ada 99 lebih dari 99 batch bootcamp. Jadi itu yang sudah dilakukan Expert teman-teman semua. Nah, ini juga ada tadi ya corporate training, end-to-end expert training provider. Jadi ada cyber security, ada Microsoft Suite gitu ya, deep technology, Internet of Things dan macam-macam gitu ya. Buat teman-teman yang lagi nyari corporate training bisa langsung juga hubungi Expert kayak gitu karena ada Expert for Corporation. Ini beberapa contoh klien dan partner kita, ada Peruri, PLN, SMK juga ada rumah sakit juga, dan terakhir kita kerjasama sama UI gitu teman-teman. Nah ini case-nya ya, Rumah Sakit Tulung Rejo gitu ya. Jadi dari pihak human resource dari rumah sakit pengen improve skill karyawannya kayak gitu. Karyawan adminnya kayak gitu. Nah itu kemudian meminta untuk dibuatkan pelatihan Microsoft Excel. Juga ada SMK Wikrama yang guru-guru di sana, salam hormat untuk seluruh guru di Indonesia, yang meminta untuk dibuatkan pelatihan khusus nih buat siswa-siswanya di SMK Wikrama. Jadi bisa langsung hubungi corporate trainingnya Expert. Oke, biar nggak lama gitu ya teman-teman. Kita panggilkan Kak Fendri. Halo Kak Fendri. Halo Kak Farhan. Wah, siap Kak Fendri. Gimana nih lihat antusiasme dari peserta malam hari ini? Apakah jadi lebih semangat atau seperti apa Kak Fendri? Oh, saya sangat semangat ya karena melihat ternyata teman-teman yang banyak join adalah salah satunya ada fresh graduate ya, tadi juga ada yang mau switching karir, kemudian juga ada tadi yang mahasiswa ya. Jadi ini mengingatkan saya nostalgia kurang lebih ya 2-3 tahun yang lalu lah. Jadi saya juga pernah fresh graduate dari S1, jadi ya ini awal yang menurut saya oke sih. Siap. Terima kasih Kak Fendri. Wah tadi ya Kak Fendri udah excited banget nih, udah semangat banget tadi ngelihat alasan motivasi kenapa teman-teman join di mini bootcamp malam hari ini. Oke. Terus ini teman-teman presensi ya. Sekali lagi buat teman-teman, nanti ketika sesi dimulai jangan tanya presensi. Presensi sudah kita share di awal gitu ya. Berarti buat teman-teman bisa screenshot dulu presensinya. Jangan lupa tulis nama dengan benar karena akan dijadikan sertifikat gitu ya teman-teman. Dan ini juga peringatan nih buat teman-teman, please jangan coret-coret di Zoom gitu ya. Kenapa? Karena ketika teman-teman coret-coret, namanya teman-teman tuh muncul di layar gitu. Jadi nggak cuma coretannya yang muncul, tapi namanya juga muncul. Nah itu nggak bagus banget gitu ya kalau misalnya lagi dilihat sama rekan-rekan profesional, apa sih ini kayak gitu. Jadi mari kita respect gitu ya, peserta yang banyak teman-teman, jangan coret-coret gitu. Kemudian nanti selama sesi gitu ya, kalau ada pertanyaan, itu bisa langsung ke Menti ya teman-teman, bisa melalui QR atau langsung bisa ke menti.com kemudian masukkan kodenya kayak gitu, atau nanti bisa klik link yang udah di-share juga sama tim Expert di kolom chat. Oke, biar tidak lama-lama lagi kita langsung lihat semangatnya buat teman-teman yang semangat. Tuliskan angka semangatnya 1 sampai 100 berapa di kolom chat, bisa dibantu nih ditulis teman-teman. 10.000 asik gitu ya. Wow, 1 juta, wah banyak banget lah semangatnya gitu. Oke, berarti udah semangat semua. Kita panggilkan ya Kak Fendri, Introduction to Excel, Data Analyst Career Insights with Microsoft Excel, bersama Kak Andri Novendri Isra Asrini, Business Intelligence Specialist di OLX Autos. Waktu dan screen
saya berikan kepada Kak Fendri. Silakan Kak Fendri. Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang ya di kelas mini bootcamp ini di Introduction to Excel. Saya Fendri yang malam ini akan share sedikit tentang data analis career insight with Microsoft Excel, di mana saat ini saya merupakan seorang business intelligence specialist. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam ya teman-teman, mungkin background-nya bertanya-tanya sih teman-teman, kenapa sih harus Excel gitu ya? Apalagi quote and quote itu ada data analis. Sebenarnya Excel itu tidak hanya di data analis teman-teman, tapi semua lini job itu membutuhkan Excel yang saya tahu ya, selama itu bekerja dengan dia mempunyai data. Data itu bukan yang mesti angka, informasi yang diolah yang menjadi sesuatu insight itu adalah data. Apakah itu berat badan, apakah itu saya bicara ini sebagai informasi, itu adalah data buat teman-teman. Oke, itu jadi fundamental dari data. Nah, ini adalah sedikit background tentang saya. Jadi saya pada tahun 2021 itu menjadi seorang polisi analis atau mungkin tenaga analis kebijakan. Bahasa sederhananya adalah data analis untuk memonitor seluruh pelaporan yang ada di Indonesia. Semua kementerian dan lembaga. Itu ada 87 kementerian yang report ke Bappenas di Direktorat SPPPP. Nah, jadi saya sebagai data analisnya. Kemudian saya juga di Grab Indonesia sebagai driver strategic and project management itu dari Januari 2022 sampai Juli kemarin, dan saya juga saat ini full timer sebagai di business intelligence specialist di OLX Autos, atau yang mungkin yang terkenalnya adalah OLX, itu sama sebenarnya. Jadi saya saat ini business intelligence itu adalah stage karir setelah dari data analis kita naik ke business intelligence atau naiknya ke data scientist, itu hampir mirip aja. Jadi ya data analis itu start awal dari teman-teman karir yang mau bergerak di bidang data. Oke. Nah, malam ini kita tadi udah di-mention dari Mas Farhan ya, ada 4 ya, ada pengenalan data analis, landscape-nya seperti apa, kemudian ada langkah untuk menjadi data analis dari Excel, fitur-fiturnya apa, kemudian cara memulai dan meningkatkan karir di Excel ya. Ini kita berangkat, jika teman-teman yang fresh graduate, apapun itu background-nya, menurut saya skill set untuk analisis ya, bukan data analisis saja ya. Analisis, semua analisis itu penting. Nanti akan saya mention di belakang. Oke, nah kita pengenalan dulu teman-teman ya. Jadi data analis itu sebenarnya apa? Sebenarnya data analis itu pekerjaannya itu dari mengumpulkan data. Mengumpulkan data ini bisa jadi dari database atau mungkin dari website dan seterusnya. Kemudian merapikan itu ya kita mensortir, kita memformatnya, perbaiki dan seterusnya. Dan terakhir adalah menganalisis data. Intinya cuma 3 itu. Analisa ini yang akan kita lakukan secara verbal dan visual, itu dijelaskan kepada stakeholder atau orang yang membutuhkan sesuai kebutuhan yang diminta. Ya, kalau stakeholder perusahaan, kalau bekerja di perusahaan berarti stakeholder perusahaan. Kalau misalkan itu mahasiswa berarti ke dosen. Ya kurang lebih mirip-mirip aja sih sebenarnya. Stakeholder itu pada dasarnya adalah orang yang memiliki kebijakan atau yang membutuhkan analisisnya. Nah, garis besar pekerjaannya. Pertama tuh ada identifikasi kebutuhan bisnis. Mungkin teman-teman mahasiswa ya itu ada yang mengenal yang istilah dengan hipotesis awal. Misalkan, oh bisnisnya naik, ada apa nih? Oh mungkin karena kemarin kemarin ada apa gitu. Misalkan gini deh, kita simulasikan dengan kayak kemarin di Grab ya, transportasi online ya. Nah, misalkan ini kenapa bookingan naik nih pada mobil, bukan motor? Oh, ternyata kemarin hujan. Apakah memang betul hujan? Nah, kita lihat. Itu adalah hipotesis awal yang kita bawa untuk melakukan pengolahan yang lebih dalam. Nah, kemudian menganalisis tren dan pola. Polanya itu kan pada dasarnya data itu pasti akan berpola. Entah itu seasonal, apakah itu dia fluktuatifnya parah, atau mungkin dia itu naik terus, atau bahkan turun terus. Itu ada pola tertentu. Itu ada pelajarannya di tentang statistika, tapi kalau mau mencari, baca aja pattern data, itu bisa dilihat. Kemudian ada melakukan peramalan, itu yang udah mungkin advance ya.
Kemudian juga ada membuat dashboard. Sebenarnya dashboard itu basic yang perlu teman-teman punya. Jadi teman-teman perlu tahu nih, misalkan data kategori atau data karakter. Teman-teman itu harus membuat visualnya seperti apa? Apakah pakai bar chart atau pakai line chart atau pakai pie chart atau mungkin stack bar dan seterusnya. Banyak macamnya bar-bar itu. Banyak yang bisa teman-teman pakai. Nah, jadi kenapa pada akhirnya dari data analis itu perlu garis pekerjaannya membuat dashboard? Karena stakeholder lebih senang atau orang-orang ataupun saya ataupun teman-teman itu senang melihat gambar dibandingkan angka data mentah. Maka dari itu membuat dashboard penting. Nah, kemudian ada menafsirkan data dan mengkomunikasikan atau bahasa kerennya data storytelling. Jadi storytelling itu bukan cuma tentang yang kayak once upon a time ago atau mungkin ya cerita anak, bukan. Data storytelling itu adalah atau storytelling data itu kita bisa menerjemahkan hasil dari yang sudah kita kerjakan. Kalau teman-teman fresh graduate, kemarin teman-teman itu melakukan yang namanya sidang skripsi atau sidang tesis dan seterusnya, itu adalah salah satu teman-teman menafsirkan hasil pekerjaan atau data dan dikomunikasikan. Dan ini cukup penting. Kenapa? Karena kalau misalkan kita buat gambar, kita udah bikin analisa segambreng gitu ya, udah dibikin reportnya, tapi pada dasarnya stakeholder akan atau pemangku kebijakan itu akan butuhnya apa poin pentingnya dan kita lebih enak deliver secara langsung ngomong. Makanya ada namanya meeting setelah itu. Nah, peran tanggung jawabnya nih, ini saya coba breakdown menjadi 4 bagian. Dari pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian. Di tahap pengumpulan data, itu tadi ada banyak data source yang kita pakai. Misalkan tadi saya mention, kenapa kok ini penggunaan mobil lebih banyak hari ini dibandingkan, bookingan mobil lebih banyak dibandingkan yang kemarin. Oh, ternyata hujan. Kita melihat, anggaplah saya tidak di Jogja ya. Saya misalkan lagi di luar kota gitu. Misalkan saya di Jakarta, saya nggak tahu nih Jogja hujan atau enggak. Saya collecting data dari mana? Dari weather. Weather website itu ada. Nah, itu bisa kita lihat dari sana. Atau kita bisa mengumpulkan informasi melalui bertanya kepada orang-orang yang ada di Jogja. Itu juga bisa. Nah, kemudian kita melakukan cleaning data atau pembersihan data. Jadi dari data yang ada itu mesti harus ada yang dibersihkan. Entah itu menghilangkan tulisan misalkan judul kolomnya hari, ada satu spasi hari, harinya harus dihapus supaya bisa apa? Kita misalkan nambahin a phrase atau apa sesuai kebutuhan. Kemudian transformasi data. Transformasi data itu kita ngapain? Transformasi data kita misalkan butuh dari datanya yang kolom jadi row. Atau kita melakukan dari row ke kolom. Tergantung kebutuhan. Biasanya transformasi data ini kita datanya itu adalah year gitu ya. Tahun, di bawahnya ada angka-angka tahun, nanti tahunnya dijadiin kolom. Nah, itu banyak juga. Ya kan? Kemudian kita ada menganalisis data. Analisis data inilah yang kita istilahnya bahasa saya sih mengata-ngatain atau mungkin mentranslate atau menginterpretasikan secara bahasa ilmiah. Kemudian kita ada melakukan visualisasi data. Visualisasi data itu dalam penyajian, ya tadi ada perlu teman-teman tahu, misalkan data kategorik atau data karakter atau data huruf itu ya, alfabet, itu kita harus ngapain? Buatnya pakai bar chart kah, atau tree map kah, atau heat map, atau apa, macam-macam. Jadi visualisasi data itu digunakan untuk penyajian supaya lebih ringkas dari apa yang telah kita kerjakan. Kemudian kita melakukan report data. Ya, report data ini istilahnya bisa dibilang dibikin dari Google Slides atau mungkin Microsoft PowerPoint gitu ya, dan seterusnya. Itu pelaporannya yang istilahnya kalau teman-teman ada yang fresh graduate ya itulah teman-teman melakukan report atau pelaporan. Kalau misalkan teman-teman yang SMK atau SMA, nah teman-teman mungkin buat PowerPoint, nah itulah sejenisnya pelaporan tapi hasil pengerjaan yang sudah kita lakukan. Kurang lebih seperti itu. Kalau saya kecepatan, please let me know ya, kasih tahu aja di chat box. Oke? Itu sekedar tentang data analis. Nah, dari esensial data analis ini, yang pertama teman-teman tahu apa. Jadi pada dasarnya ya, ketika orang-orang sudah mulai bekerja, mereka harus paham tentang bisnis. Bisnisnya itu adalah proses bisnisnya itu seperti oh dia bergeraknya di bidang teknologi, oke. Dia bergeraknya di bidang transportasi online, oke. Ada apa aja di bawahnya? Oh ada kalau di Grab ada GrabBuy, GrabCar dan seterusnya ya kan. Teman-teman pada tahu lah. Nah
Kemudian teman-teman harus paham juga nih, dari bisnis proses tadi di breakdown ke bawah menjadi bisnis matrix. Bisnis matrix seperti apa? Oh, orderan seberapa banyak? Oh, driver yang online berapa banyak? Oh, penggunanya berapa banyak? Dan seterusnya. Itu adalah matriksnya. Jadi teman-teman nanti yang harus paham bisnis matrix apabila menjadi data analis. Kemudian teman-teman setelah paham bisnis matrix ya kan, kolomnya di mana aja atau fieldnya di mana aja atau variabel yang digunakan di mana aja, apa saja, kita melakukan identifikasi business questions atau kita membuat praduga sementara atau membuat istilahnya hipotesis awal, itu akan seperti apa? Dengan tips dari saya yang saya pelajari dan saya gunakan sampai hari ini adalah menggunakan 5 whys. Why pertama itu dia general, kemudian dari pertanyaan pertama lanjut pertanyaan kedua itu lebih mendalam sampailah dia mengerucut ke bawah. Jadi why terakhir itu akan digunakan sebagai oh ini dia yang hasil analisis spesifik kita gunakan. Jadi semakin why-nya banyak itu semakin rigid atau semakin kompleks dari analisis yang dilakukan atau penjabaran bisnis questions tadi di atas. Oke, itu esensialnya. Skill setnya ada apa aja, ya kan? Teman-teman harus bisa yang pertama problem statement. Ketika teman-teman diberikan sebuah studi kasus atau diberikan sebuah pernyataan dari stakeholdernya atau mungkin dari dosennya atau mungkin dari siapapun itu, ya kan? Teman-teman bisa menerjemahkan dulu itu dan memecahkan, oh harus seperti ini, harus seperti ini, kita akan melakukan ini. Oh saya menggunakan Excel, oh saya menggunakan yang lain. Oh saya harus mencari data yang ini, saya harus cari tahu data yang lain gitu. Nah, itu teman-teman bisa melakukan problem statement dan problem understanding. Kemudian teman-teman paham tadi business understanding, itu saya sudah bilang, saya mention di business matrix atau business proses. Kemudian teman-teman harus konservatif. Jadi data analis itu ya, kelebihannya data analis yang tidak banyak data analis punya ya, itu konservatif. Maksudnya gimana? Saya punya teman-teman banyak yang as is membuat report cuman seperti template yang sudah ada, tetapi tidak menambah hasil insight yang mereka telah lakukan melalui konservasi mereka. Oh, saya melihat tadi, saya sudah mention kayak di Grab, itu saya melihat di sana hujan gitu ya. Mobil naik, orderan mobil meningkat pada hari ini karena hujan. Apakah benar cuma karena hujan? Oh, mungkin karena ada yang lain. Mungkin ada event atau apa, atau karena apa, atau macet, ya kan? Nah, itu perlu dilihat secara konservasi. Jadi, itu penambah dan bahkan pemanis dari translate atau interpretasi teman-teman. Jadi, tidak hanya cuma data tok, tapi ditambah yang lain, itu akan sangat insightful buat stakeholders. Kemudian teman-teman, curiosity and learning. Teman-teman penasaran dan tetap selalu belajar. Maksudnya gimana? Jadi ketika teman-teman dalam menganalisa data, ini menariknya. Yang buat saya sampai sekarang, sampai hari ini, sangat suka pekerjaan tentang data itu karena saya selalu belajar dan menemukan, gitu. Jadi kayak, ternyata ada yang seperti ini ya. Oh, ternyata ada yang kayak gini ya. Jadi hal baru buat saya itu tidaklah sebuah yang mengejutkan lagi. Karena menurut saya, ketika saya menjadi seorang data analis atau mungkin tadi ada policy analyst or maybe business intelligence or maybe data science one day, ya kan, itu akan menemukan pattern tertentu atau akan menemukan suatu kasus unik, ya kan. Contohnya misal ya, dulu sebelum pandemi ya, orang-orang itu bisnis food F&B, food and beverage itu sangat tinggi. Kemudian ketika orang-orang beralih ya setelah pandemi, F&B-nya apakah masih tetap berjalan? Ada yang berjalan, ada yang tidak. Terus kenapa banyak yang menghilang? Nah, di sana saya penasaran dan saya mau belajar. Di mana saya menggali, saya ngobrol dengan banyak orang, pelaku bisnis, ketemu driver-driver gitu, ketemu teman-teman saya yang lain berbisnis ya. And they said, mereka bilang, ada beberapa pergeseran perubahan kultur atau budaya di mana yang dulu mungkin orang tidak aware atau tidak notice atau tidak perhatian dengan yang namanya invest, setelah adanya pandemi banyak orang yang bergerak ke invest, entah apakah itu dengan forex, entahkah apakah dengan itu
misalkan dia kerja di bibit dan lain-lain, atau mereka nanam emas dan seterusnya, mereka lebih aware, lebih prepare, jika terjadi pandemi suatu saat lagi, saya lebih tahan banting gitu. Nah, itu yang contoh curiosity and learning yang kita tetap selalu keep it on ourselves. Kita tetap menjaga itu di diri kita. Kemudian ada communication skills. Teman-teman mau bicara itu mau introvert dan seterusnya, tetap harus akan ada namanya menjelaskan secara langsung apa itu insight dari teman-teman. Kemudian paham tentang domain knowledge. Ini teman-teman domain knowledge akan tahu ketika ada studi kasus, teman-teman bisa menyelesaikan itu. Teman-teman paham tentang dari bisnis prosesnya, tentang paham bisnis metrik, itu akan lebih kaya insight dari analisis teman-teman. Kemudian teman-teman harus bisa data cleaning, teman-teman harus bisa melihat, oh ternyata kayaknya ini datanya kalau dianalisis nggak mungkin di average, oh nggak mungkin di count aja atau diapain. Nah, karena pada apa namanya, statistika tertentu atau statistik tertentu itu tidak bisa langsung main tembak atau sikat average aja atau mungkin count aja atau max aja, nggak bisa. Itu perlu data cleaning, ya. Kemudian ada attention to detail. Tadi saya mention kalau bisa tuh melihat analisis itu lebih mendalam. Jadi tidak hanya sekedar oh ternyata dari data cuma begini. Oh naik nih, udah gitu doang. Naik dan turun, tidak seperti itu. Bertanya ke diri sendiri, bertanya kepada orang lain, ya kan? Kenapa ini bisa naik? Kenapa ini bisa turun? Atau kenapa ini stagnan? Yang udah lurus aja, yang udah baik-baik aja, itu ditanyain. Karena jadi pertanyaan dong harusnya, kenapa? Kalau baik-baik aja artinya apakah bisnisnya tidak berjalan, ataukah ada sebuah intervensi atau perlakuan atau penambahan sesuatu. Misalkan gini, saya itu bisnisnya jual gula misalkan ya. Jual gula dengan omsetnya misalkan 1 juta aja nih setiap bulannya. Terus saya cari atau dapat lagi pabrik baru, saya bikin gula. Tapi pendapatan saya masih 1 juta aja nih tiap bulan. Kenapa? Itu bertanya dong, harusnya yang naik, tapi cuma stagnan. Nah itu perlu atensi to detail. Tadi ada problem solving yang udah di-mention di awal. Oke? Itu sekilas tentang esensial dari data analis atau pekerjaan seorang data ya. Nah, pada dasarnya di Excel itu menu yang paling sering dipakai ini dari persepsi saya dan saya melihat dari teman-teman saya yang sudah bekerja di data analis mungkin 2-3 tahun, 4 tahun dan seterusnya. Ya di menu home kurang lebih banyak yang menggunakan wrap text, kemudian merge and center ini lebih ke merapikan ya kan. Kemudian di bagian yang general itu adalah bagian untuk ini format, misalkan datanya itu ketika teman-teman download di internet ya kan harusnya ini waktu tetapi ternyata malah general, itu teman-teman perlu convert dulu atau dirubah formatnya. Ini adalah perubahan formatting ya. Di sini adalah shortcutnya ke currency, ada ini percentage, misalkan teman-teman 1/100 0,001 pengen tahu lihat persennya ya itu jadi 1% ya kan. Ada koma ini buat data yang tadi ada yang 9999 tapi nggak tahu berapa sembilannya, pakai koma lebih mudah. Ada decreasing sama increasing, ini buat penambahan koma, conditional formatting ya kan. Ini buat biasanya dalam report conditional formatting ini buat supaya visualisasi tabel kita, jadi visualisasi nggak hanya gambar tapi juga ada yang berbentuk tabel. Ketika ada yang meminta dia lebih detail, conditional formatting ini tujuannya supaya yang melihat ya teman-teman yang merhatiin saya itu supaya notice, oh ternyata kenapa ini merah, kenapa ini hijau, oh ini naik, ini enggak gitu. Nah jadi lebih spesifik gitu. Kemudian ada sort and filter, ini sangat commonly used. Saya kalau gunainnya biasanya lebih ke custom sort, saya lebih senang seperti itu, nanti kita akan praktek. Kemudian ada find and select, ini penting banget karena ketika ada unwanted value atau tidak sesuatu yang tidak diinginkan nilainya itu bisa dengan find and replace. Kemudian ada text to column, ini ketika datanya itu formatnya CSV terutama ya, ada yang separatornya titik koma, ada yang koma dan seterusnya, kita harus menggunakan text to column supaya dia bersih. Ada data validation di sini, ada pembuatan data validation. Kemudian di sini ada autofill, kurang lebih begitu. Ini saya yang banyak gunain 3 ini. Kemudian yang di data tools ini, yang data validation ini, dia biasanya dipakai teman-teman tinggal klik panah ke bawah, oh isinya apa gitu. Jadi lebih gampang yang pengisian selanjutnya.
Kemudian ada di menu insert yang paling banyak digunakan adalah pivot table. Jadi dari data gambreng itu kita hanya mengambil beberapa kolom atau beberapa variabel atau field. Nah, di pivot inilah nanti teman-teman yang akan menggunakan matrix tadi. Lebih singkatnya seperti apa? Teman-teman bikin dengan pivot. Kemudian ada chart juga di dalam menu insert yang bisa dipakai. Ada bar chart, line chart, pie chart, scatter plot, histogram, kemudian ada heat tree map, ya tree map bisa dibilang juga ya tree map. Ada waterfall, ada satu lagi nih kalau nggak salah gancar apa ya saya lupa. Ya kurang lebih seperti itu. Ini basically menu tools untuk visualisasi. Kemudian ada yang terakhir ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang suka pakai Excel atau pakai spreadsheet gitu ya, freeze panes itu sangat penting ketika teman-teman itu ngisi data di bawahnya, harus nambah data di bawah supaya reportnya bisa otomatis dan seterusnya. Itu freeze pane biasa dipakai. Oke, biar nggak bolak-balik atas bawah melihat kolomnya. Nah, ada secara fungsi. Basically, function yang biasa digunakan ya ada sum, teman-teman tahu ya kan, untuk menjumlahkan, average, median, mode itu untuk modus, ada count, split ya kan. Split itu persis dengan kayak text to column. Jadi ada opsi kalau teman-teman nggak mau pakai text to column, teman-teman bisa pakai split dengan kasih tahu separatornya apa. Kemudian ada text join. Text join itu kalau tadi udah kita pisah, kita gabungin lagi bisa dengan namanya text join. Ada namanya VLOOKUP atau HLOOKUP ya, vertical lookup atau horizontal lookup. Itu untuk memanggil data yang saat dibutuhkan. Misalkan ada ID atau ya ID lah, ID atau identitas itu misalkan nomor KTP saya bla 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 bla. Kemudian nanti saya pengen tahu nomor KTP ini siapa namanya. Nah, itu pakai VLOOKUP. Tergantung kondisi posisi kolomnya di vertikal atau di horizontal. Biasanya sih di vertikal. Kemudian ada index match. Ini gunanya hampir sama kayak VLOOKUP, tapi lebih ke ya cukup rumit. Nggak rumit sih, lebih ke complicated aja sih. Ya kayak ribuh, tapi ada cara singkatnya VLOOKUP. Nah, kemudian ada namanya isNumber, isNA, atau isBlank. Ini adalah operator untuk membuat sebuah true or false, di mana biasanya ini lanjutan dari if, karena if sangat penting. Misalkan kita mau dalam satu kolom, itu dia ini kalau kosong, kita harus ngapain, ya kan? Ketika dia bernilai true, kita akan ngapain. Nah, itu makanya ada di sini isBlank, isNA, isNumber yang bisa saya pakai. Ada lagi yang if NA atau if error, ketika ini paling banyak ketemu kalau pakainya VLOOKUP atau index match. Jadi if NA, if error ini akan banyak dipakai di sini. Ketika dia NA, karena biar hasilnya nggak jelek-jelek amat kelihatan di visual ya, atau sama saya sakit gitu ya, melihat NA value atau error gitu-gitu ya, pakainya itu if NA atau if error. Oke. Nah, ada di sisi intermediate function yang bisa digunakan. Ada if, with, and or, di mana di sini ada if, kemudian dalamnya and atau or, ya kan? And atau pakainya if, dalam kurungnya itu adalah or. Ini adalah operator untuk kita membuat sebuah kategori baru atau mungkin kita membuat sebuah sangkar untuk data yang kita bikin. Ya, istilahnya gampangnya ketika kolom A benar, ketika kolom B cukup, kolom C bernilai 1, maka kita akan ngapain? Ya kurang lebih seperti itu. Akan mencetak nilai apa? Atau kita melakukan apa? Penjumlahan kah dan seterusnya. Ada namanya count ifs, sum ifs, ada XLOOKUP, sama ada yang nama terakhir ini filter. Filter ini hampir mirip dengan VLOOKUP, tetapi dia akan mengembalikan nilai lebih banyak. Kalau VLOOKUP atau HLOOKUP hanya menggunakan nilainya 1 aja. Kalau filter bisa banyak. Oke. Nah, kemudian XLOOKUP ini dia adalah function baru dan ini biasanya dipakai pada Microsoft Excel yang 2016 ke atas kalau saya nggak salah ya. Saya pakainya 365 sih soalnya. Saya subscribe yang 365. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, di Excel itu ada namanya add-ons data analysis
data analysis tool pack, mungkin teman-teman yang pakai skripsi atau mungkin mahasiswa yang mau melakukan skripsi, ada data analysis tool pack ya, ada t-test, paired t-test, mungkin teman-teman yang lain tuh banyak ya. Ada mungkin teman-teman yang dari psikolog. Nah, data analysis tool pack ini bisa support itu. Oke. Nah, so the last questions. Kita masuk di tahap akhir di mana penjelasannya. Cara memulai atau meningkatkan potensi karir. Teman-teman, pertama-tama itu perlu namanya portofolio. Apa itu portofolio? Saya paham teman-teman, mungkin menulis di resume atau CV atau mungkin di LinkedIn bisa A, B, C, D, E, F, G, ya kan? Portofolio ini berlaku untuk semuanya sebenarnya, apalagi dunia data ya. Portofolio yang dimaksud adalah bukti nyata teman-teman sudah melakukan itu dan dipublish. Publish itu tidak mesti melulu di paper, jurnal, dan lain-lain, tetapi portofolio ini bisa melalui sosial media. Jadi sosial media itu nggak hanya sekedar foto-foto aja. Foto-foto kita selfie or maybe moments ya. Sosial media digunakan juga untuk yang lain seperti portofolio. Oh teman-teman ada yang backgroundnya UI UX atau mungkin designer ya kan, atau seterusnya, teman-teman buat Instagram, kemudian teman-teman posting produk yang teman-teman udah bikin. Kalau di data ada bentuknya infografis, ada bentuknya PowerPoint atau artikel, itu adalah portofolio. Ini penting karena waktu saya fresh graduate dulu, kok saya bisa masuk Bappenas atau Kementerian PPN, pasti banyak yang bilang, oh itu orang dalam dan seterusnya ya. Saya jawab enggak. Saya purely masuk karena saya baca di LinkedIn. Saya buat sosial media itu di LinkedIn. Itu saya baca postingan Bappenas butuh orang. Waktu itu saya masih baru dapat SKL dan alhamdulillah saya dapat karena kebetulan portofolio saya cukup oke buat mereka. Portofolio saya waktu itu apa? Saya belum melek waktu itu, saat ini ya bootcamp ini saya belum melek karena menurut saya sertifikat doang waktu itu, tapi tidak membuat output portofolio seperti slides atau Google Docs atau artikel. Saya pekerjaan kuliah dulu, tulisan saya di kuliah dulu tidak saya masukkan ke sosial media, tidak saya perbaiki. Akhirnya saya ketolong yang namanya. Nah, pertanyaannya waktu itu mereka adalah, ya, saya tahu Anda adalah seorang fresh graduate dan IPK-nya cum laude dan Anda ikut organisasi, kira-kira Anda sudah mengimplementasikan ilmunya seperti apa? Itulah saya menunjukkan portofolio. Oh, saya itu udah bikin paper ini loh Pak. Saya udah bikin analisis ini loh. Terbukti saya sudah bisa lihat di internet, bisa diakses. Bapak bisa buka, tinggal searching judul paper atau jurnal saya, ada nama saya di sana. Saya menganalisis data di sana. Nah, itulah portofolio teman-teman. Itu contohnya paper atau jurnal ya. Tetapi dengan adanya bootcamp, ya tadi saya ngobrol sama Mas Farhan itu ya, kayak this is quite interesting, dan pada dasarnya ketika teman-teman serius ingin menjadi seorang data analis atau bekerja di bidang data, portofolio ini penting. Teman-teman akan nanti diarahkan membuat portofolio atau membuat slides dari project. Jadi project itu sangat terhitung, apalagi fresh graduate itu penting banget. Jadi untuk expert ini melakukan bootcamp itu menurut saya it means a lot for you yang buat fresh graduate. Nah, di sini makanya saya mention lagi, mengikuti course atau bootcamp tentang data analis. Contohnya ada Microsoft Excel for Data Analysis Intensive Bootcamp. Ya, tadi ada basic dan ada intermediate. Menurut saya ya, pribadi ya, kalau orang yang tahu pivot, VLOOKUP, dan seterusnya, itu banyak. Yang membedakan kalian itu apa? Dan saya tadi ngobrol, ada namanya advanced level, dan menurut saya, that's it worth as is the price, dan itu cukup quite price, cukup cheaper, cukup murah, karena beberapa kali saya as a speaker di beberapa bootcamp itu juga cukup mahal, dan saya melihat itu worth it. Ya, jadi teman-teman nanti kalau ikut sampai tahap advance, teman-teman menggunakan ilmu yang ada di tahap advance ini di tools lainnya Power BI. Kalau teman-teman belajar namanya Power BI setelah Excel, teman-teman akan mendapat apa? Bisalah role-nya seperti saya business intelligence. Jadi itu bakal berkembang terus dan stagingnya naik terus. Jadi pekerjaan data analis itu cukup banyak.
Segmentasinya cukup luas. Jadi jangan khawatir dan jangan ragu untuk ikut bootcamp ataupun data analis. Oke, kita masuk ke studi kasus, teman-teman. Ini kita ada sedikit studi kasus buat sebagai pemantik teman-teman supaya mungkin tertarik ya dengan Excel, di mana di sebelah kiri ada atribut information, atau bisa dibilang ini adalah kolomnya, ya kan? Jadi nama datasetnya adalah supermarket sales, di mana dikasih konteks, atau dikasih studi kasus, atau dikasih pemahaman tentang datanya. Jadi di datanya itu ya, supermarket itu populasinya meningkat pada kota tertentu. Dan kompetisi market juga meningkat. Ya kan? Kita dikasih paham konteks. Dari dataset itu, ya kan, history sales supermarket company atau perusahaan supermarket itu punya data 3 branch dari 3 bulan. Nah, dari 3 bulan ini teman-teman itu bisa melakukan yang namanya eksplorasi dulu ya. Kalau pertanyaannya tingkat lanjutnya kita mau ngapain? Bisa prediksi. Dan seterusnya. Oke. Nah, mungkin buat sekarang kita buka exploratory. Karena di Excel sangat minim untuk melakukan bisa prediksi kalau enggak manual. Oke. Mari teman-teman kita ke tahap sesi praktik. Oke. Ini adalah datasetnya. Teman-teman sudah pada buka? Ya Mas, Oke. langsung digas. Oke, siap. Oke, got it. Nah, di data ini ada namanya tadi saya sebut mention ID ya. ID itu sebagai identity atau pengenal. Ya, kalau kita tahu dalam kehidupan sehari-hari kita punya nomor KTP, itu namanya ID. Setiap data itu harusnya punya ID. Entah itu nomor urut, entah itu apapun itu. Macam-macam. Nah, di sini ada namanya invoice ID sebagai identitinya, ada branch ya. Branch ini adalah apa namanya, kayak jenis store-nya lah ya. Ada branch A, B, C dan seterusnya. Ada city-nya ini ada banyak ya. Tapi apakah memang sebanyak ini city-nya? Kita nggak tahu, nanti kita lihat. Nah, kemudian ada teman-teman di sini customer type. Nah, kita lihat ini ada segambreng ini, datanya ada 1001 ya. Kemudian ada gendernya female or male. Ya, itu pasti tahu teman-teman 2. Nggak mungkin ada yang lebih dari itu ya. Kecuali salah input. Beda. Kemudian ada produk lain. Nah, ini ada banyak ya. Pasti teman-teman pusing, ini apa ini? Ini apa ya? Nanti kita akan melihat secara summary-nya. Kemudian dari sini unit price-nya. Unit price itu ada artinya satu unit itu harganya berapa, ada kuantitasnya berapa, ada tax-nya, di sini ada total, kemudian ada waktu, ya kan? Kemudian ada payment dan seterusnya. Oke. Kita masuk ke studi kasus yang pertama. Ya, kita melakukan VLOOKUP dulu. Saya pakainya di sini Excel dari Microsoft Office 365. Jadi cukup update untuk fungsinya. Kalau teman-teman fungsinya filter nggak ada, berarti I do say sorry for that. Jadi itu 2016 ke atas kalau nggak saya. Nah, di branch ini saya pengen tahu, ya kan, saya punya identitas atau saya punya invoice ID. Jadi invoice ID ini 199758169 itu branch-nya apa namanya? City-nya itu apa? Kotanya di mana transaksi ini? Produk lainnya itu apa? Kategori produknya apa? Harga per unitnya itu berapa dari invoice ID ini? Kuantitinya berapa yang dibeli? Paymentnya tuh pembayarannya seperti apa. Nah, inilah kita menggunakan yang namanya VLOOKUP. Sama dengan seperti biasa ya. Di sini ada sel A1 ya. Sel A1. Kita klik di bagian branch ini. Kemudian teman-teman sama dengan VLOOKUP, ya kan? Bisa kecil bisa besar itu opsional. Lookup value atau nilai yang menjadi acuan, ya kan? Kemudian karena
ini ada perbedaan, saya pakainya region Indonesia, jadi pakai titik koma, atau teman-teman lihat bagian ini ya, dia pakai koma aja atau pakai titik koma. Itu perlu diperhatikan. Kalau nggak dia error nanti. Table array adalah gunanya untuk memilih dari tabel mana sampai berapa. Saya pilih dari A sampai Q karena saya ingin nanti memilihnya lebih bebas. Oke. Kemudian ada kolom index number. Kolom index number ini kalau kita pilih tadi dari A adalah 1, kalau B berarti mulainya B sampai Q berarti B adalah satunya, ya kan? Nah, di sini teman-teman tinggal hitung branch itu di kolom berapa? Oh, kolom B. Ada ini 1 dan ini ada 2. Berarti saya koma 2. 2. Koma di range lookup saya harus pakainya exact match atau false ya. Exact match ini artinya dia harus tepat. Kalau nggak menemukan invoice ID seperti yang ada kita sebagai rujukan, maka dia NA. Oke. Ketika sudah pilih false, tutup kurung, enter, maka kita tahu nih invoice ID branch-nya A. Kalau kita mau mengecek ya, saya Ctrl C atau Command C ya. Kemudian saya Command F atau Ctrl F di sudut kanan atas. Kalau Windows dia muncul ya. Saya pastein aja value-nya. Nah, di sini terlihat. Ya kan? Di sini invoice ID-nya branch A. Nanti kita lihat harusnya kotanya Yangon. Apakah betul? Kita lihat ya. Ini saya copy paste dulu aja karena belum saya kunci. Nanti saya ajarin kuncinya. Ini 3. Yangon. Benar. Artinya benar-benar cocok, sesuai. Itu kita melakukan data quality check dan seterusnya. Oke. Nah, supaya teman-teman bisa buat otomatis atau pekerjaannya tidak copy paste seperti tadi, teman-teman harus yang namanya kunci. Kunci itu dengan menggunakan dolar, ya. Dolarnya itu bisa secara manual seperti ini. Ini kunci kolom, kemudian ini kunci row. Jadi kunci pertama ini kunci kolom, kunci row. Kalau misalkan dolarnya cuma ada di depan, artinya kita cuma kunci kolom. Oke, kalau kuncinya ada berada di tengah seperti ini adalah kunci baris. Kunci baris itu kita tidak akan menurunkan ke bawah. Misalkan kita tarik ke bawah ya, ke bawah, ini akan tetap A2 posisinya. Itu kunci baris. Kalau kunci kolom, kalau ini digeser ke kanan, kalau kunci kolom, ketika kita tarik ke kanan ya, saya praktekin kunci kolom ya, ini. Kita tarik ke sebelah kanan, itu kolomnya tetap di A2. Tapi errornya nih ada, karena di sininya bukan dari A. Nah, di A. Harus dari A. Kalau di sini, kalau kita tarik, ya, ini kan kalau klik 2 kali warna birunya, nggak bisa tunjuk ya. Invoice ID-nya tetap di A1, A2 ya. Kalau yang di bawah karena dia kunci baris, kalau kita klikkan tarik ke kanan itu akan pindah ke branch, bukan kuncinya si invoice ID. Salah dong, ya kan? Makanya kalau seperti ini biasanya di awal itu dia pakainya kunci kolom. Di sini saya pakai kunci kolom atau pakainya F4. Jadi misalkan saya masih polosan gini ya. Teman-teman F4, kalau misalkan F4-nya dipencet malah munculnya nggak dolar, pastikan teman-teman Fn dan Escape dulu. Kalau ada yang pakai misalkan MacBook Pro dan lain-lain itu harus pakainya Fn. Fn, F4 ya kan. Pertama itu adalah kunci kolom dan baris, akan tidak ada pergerakan sama sekali ketika kita tarik rumusnya atau copy paste rumusnya di tempat yang lain. Kalau F4 yang kedua itu dia kunci tadi, kunci baris. Kemudian F4 yang ketiga adalah kunci kolom dan yang terakhir dia hilang ya. Saya kunci kolom biasanya. Kemudian biasanya kalau di bagian supermarket sales atau di bagian tabel array-nya atau nilai yang kita data source-nya atau sumbernya itu kunci semuanya. Mau itu nanti tulisannya A1, A2, dan seterusnya, teman-teman blok manual silakan. Kalau saya lebih senang kalau pakai VLOOKUP,
itu langsung bloknya dari kolomnya. Maka dari itu saya langsung AQ. Klik aja di atas ini, tarik ke kanan, itu langsung pilihnya A sampai Q di bawah. Kemudian ini tadi kita tahu kolom numbernya atau kolom indeksnya itulah 2 karena dia di posisi branch adalah di kolom B. Dan saya ingin exact match atau pilihnya false atau saya pilih 0 juga enggak apa-apa. Sama aja. 1 true, 0 itu false. Oke, kalau saya tarik ke kanan terus ya. Ini ingat ya teman-teman, ini yang di sudut kanan ini loh. Bentar. Warnanya biasanya sama. Mau MacBook, mau Microsoft itu sama. Posisinya yang di bagian ini ya. Harus di sudut situ. Banget. Karena memang di situ untuk kita copy paste atau narik rumusnya secara otomatis. Kita tarik semuanya ke kanan ya kan. Nah, kok masih branch semua? Karena kita belum ganti. 2 ini jadi city di mana? City artinya di yang ketiga. Kalau kita lihat di kanan ini, kita tarik ke kanan ini ya, A ke C, ada berapa? Count-nya 3. Jadi jangan khawatir. Ini tinggal kita ganti 3, ya kan? Hitung manual juga bisa, A, B, C, abjad, dan seterusnya. Produk lain ya kan, ini dia ada di F, itu berapa ke A? Ada 6, berarti kita pilihnya 6. Kemudian kita lihat lagi di bagian unit price. Unit price itu karena tadi ada pilih 6 berarti selanjutnya 7 ya. Unit price-nya artinya 7. Kuantitinya ada berapa dari invoice tersebut ya kan. Kuantitinya kita lihat berarti ini adalah 8 ya kan karena di kolom H. Kemudian yang terakhir payment-nya menggunakan apa? Payment-nya e-wallet, cash, dan seterusnya ada di kolom M. Kalau kita tarik aja mau di atas mau di bawah sama aja. Karena dia cuma 1 baris, maka kita lihat di sini 13. Jadi ini adalah yang kolom ke-13. Udah selesai. Kita tahu dari invoice transaksi di 199758169, branch-nya A, city-nya Yangon, produk lainnya Sport and Travel 1581, kuantitas yang dibeli adalah 10 dan payment-nya menggunakan credit card. Jadi kita tidak perlu kalau kita disuruh cek ya, ada berapa nih saya bikin. Ada 100 data itu bagaimana branch city, produk lain dan seterusnya. Saya tidak perlu cek manual satu-satu karena itu exhausted atau cukup melelahkan. Nah, kita tinggal blok aja teman-teman nih, tinggal gampang ini. Tekan shift ya kan? Tekan klik kiri di bagian payment sampai G. Kita klik 2 kali di sudut kiri bawah ini. Tercopy lah rumusnya. Selesai. Nggak perlu bingung, ya kan? Di sini ada branch-nya, berarti ini invoice ini, branch-nya ini, city-nya ini, dan seterusnya. Oke, tadi saya mention sedikit tentang yang namanya, wah, ini datanya banyak banget segambreng, branch-nya banyak nih kelihatannya. 1000 ini kita nggak tahu. Bahasa kerennya itu adalah unique, atau nilai-nilai yang tidak double. Karena kalau dalam unique itu ya, saat branch A, C, A, dan seterusnya ini ada yang double. Jadi teman-teman bisa yang namanya menggunakan unique atau distinct. Kalau di bahasa SQL namanya distinct. Kalau bahasa di Excel namanya unique. Spreadsheet unique. Kita tinggal sama dengan unique. Kalau Excel 2006 atau 10 atau 13 saya lupa. Unique tuh nggak ada. Itu harus pakai di filter apalah gitu kayak. Tapi bisa juga pakai pivot. Unik ya, saya pilih aja ini yang branch, itu akan muncul, enter. Nah, ternyata branch-nya itu cuma ACB. 0 ini karena ada nilai yang terpilih 0 ke bawahnya. Kalau misalkan saya pilihnya B1 sampai 1001, dia nggak ada 0. Karena 0 itu yang sifatnya 0. Kalau saya ganti di sini ya. Saya klik 2 kali, saya klik 1, kemudian di sini ada 1001, maka dia cukup ABCB ya. Itu kurang lebih berasnya cuma ada 3 ternyata, tidak banyak. Oke, kalau yang lain gimana? Sama seperti itu. Oke,
Nah, kemudian ini bisa juga dilakukan unik tadi dengan menggunakan pivot. Oke. Case tadi pertama untuk VLOOKUP sudah selesai, saya lanjut ke pivot. Pivot ini sangat penting ya. Jadi kita blok ya atau Ctrl A atau Command A, klik aja di antara A1 atau di tengah-tengah selnya tinggal dipilih, kemudian Command A atau Ctrl A, that's up to you. You can change it into insert ya. Menunya dipilih yang atas adalah insert. Semoga kelihatan. Kemudian ada pivot table. Nah, di sini teman-teman akan memilih range-nya dari A1 sampai Q1 atau A sampai Q juga boleh, terserah sama aja sih sebenarnya. Cuman kalau ada nanti null value, ada yang kosong ke skip aja, jadi ya itu pilihan. Kalau tidak terganggu, bisa pakai filter. Itu nanti belajar tuh nanti di bootcamp-nya ada lebih lengkap tuh. Oke, ada pilihannya ada new worksheet sama existing worksheet. Nah, karena saya sudah ada worksheet ya, mungkin teman-teman biasanya dengan commonly use new worksheet karena akan nambah ke sheet baru di sini ya. Kalau kita ada klik tambah dia nambah. Kalau ini tinggal aja saya pengennya di existing, tinggal klik yang di bagian kanan. Kemudian saya pilih sheet-nya, kemudian saya klik di salah satu, kemudian saya klik lagi yang ini atau enter, kemudian saya klik OK. Di sini ada pivotnya. Pivot table dan di sebelah kanan adalah namanya field list-nya yang ini nih. Teman-teman tuh pasti kadang suka panik tuh, ya kan? Apalagi kalau pivot list-nya ini hilang nih. Oh, panik tuh. Satu kampung ribut. Nah, ini kalau hilang ada di bagian field list. Oke. Kalau mau bikin chart pakai pivot chart, ya kan? Kalau mau cek data source atau mungkin nambah data ke bawahnya, karena tadi ada penambahan data dan seterusnya, pakai cek data source diulangin aja bisa. Slicer ini buat filter view. Nah, nanti diajarin di bootcamp. Jadi ya ikut bootcampnya biar supaya lebih lengkap. Karena waktu kita terbatas. Makanya saya cukup agak cepat jawab jelasinnya ya. Di bagian pivot, kalau teman-teman klik tempat lain akan hilang. Oke, kalau teman-teman klik di bagian pivot, entah di sini entah di mananya, itu akan muncul field list-nya. Pivot table field. Kalau misalkan tiba-tiba di home, kemudian pivot table analyze, kemudian klik aja field list-nya itu dimunculin. Ya, saya pengen melihat di mana branch-nya itu apa aja, kotanya itu di mana aja ya. Saya drag ini ke rows, ya kan, tarik ke city. Ternyata kita bisa tahu, ya kan, dari branch A itu di kotanya Yangon doang, tidak ada di kotanya Mandalay. Dan begitu pula di branch C, Naipitau itu nggak ada di tempat yang lain, gitu. Branchnya cuma di 3 kota ini, ya kan? Nah, pertanyaannya, berapa banyak yang, transaksi yang paling banyak itu secara kuantitas di mana, ya kan? Kita masukin si total itu ke value. Sorry, bukan. Yang bagian ini nih, quantity. Tarik. Kita lihat nih, ternyata yang paling tinggi itu adalah branch A di kota Yangon. Jadi Yangon ini paling banyak melakukan transaksi pengeluaran barangnya. Oke. Secara gender ya, quantity yang paling banyak berdasarkan kota dan branch itu di mana. Masukin gender di rows atau di kolom juga enggak apa-apa, sama aja. Bisa juga biar lebih bersih. Boleh. Enggak masalah. Female, ternyata yang paling banyak ya itu female yang melakukan transaksi itu paling banyak perempuan dan laki-laki itu gak banyak ya, tapi tipis selisihnya. Nah, di mana yang paling banyak transaksi itu dilakukan di Naipitau si perempuan, sedangkan laki-laki ada di 950. Nah, teman-teman kalau ikut bootcamp itu akan diajarin bagaimana cara baca data dan menginterpretasikannya lebih baik. Oke? Nah, teman-teman pasti bakal punya suatu kasus di mana nanti kasusnya membuat, oh saya tidak mau di bawah yang atas, sub gitu ya. Teman-teman tinggal klik yang huruf I. Kalau MacBook klik 2 kali kayaknya, klik kanan. Nah, ada namanya field settings. Kemudian teman-teman itu pilih yang subtotalnya itu none. So item datanya itu checklist. Klik OK.
belum berubah karena itu kita di branch. Sedangkan di City kita lakukan hal yang sama. Kita pilih none, show item with no data, checklist. Nah, ini akan muncul. Karena tadi ada checklistan, ini kayaknya berbeda dengan Microsoft sih. Microsoft tuh ada checklistnya. Nah, ini akan harusnya ke samping sini sih. Custom sepetal nggak ada. Oke. Nah, kalau misalkan di dalam Microsoft itu akan ke samping, yang on-nya di sebelah sini. Dia lebih rapi aja. Kalau di Mac ini enggak. Tapi di Microsoft bisa. Itu kurang lebih seperti itu teman-teman untuk pivot. Mari kita ke tingkat advance sedikit ya. Karena ini cukup tricky dan cukup ya lumayan lah buat teman-teman. Oke. Di sini saya punya case tadi di mana case tadi ini ditanyakan dengan teman saya sekitar 3 hari 7 hari yang lalu, di mana teman saya ingin melakukan yang namanya pengembalian data VLOOKUP, tapi munculin semuanya tuh. Gimana caranya? Nah, itu tadi saya mention menggunakan yang namanya filter. Oke. Tadi kita udah sepakat bahwa filter itu seperti VLOOKUP tapi mengembalikan nilainya cukup banyak. Jadi tinggal kita ketik sama dengan ya kan? Filter buka kurung array itu adalah yang mau dipilih karena di sini case tadinya adalah product selection atau mungkin saya itu pengen tahu ya gender perempuan ini suka belinya barang apa, laki-laki ini barangnya belinya apa, ya kan? Saya pilih, sorry, saya belum ketik ya, sama dengan filter buka kurung buka supermarket salesnya karena tadi itu produk lainnya saya pengen tahu, cukup produk lain aja, nggak usah pakai ditarik yang lain. Kalau tarik lain juga nanti akan muncul kolom yang lebih banyak, ya kan? Kemudian teman-teman akan disuruh titik koma. Saya biasanya lebih rapi langsung F4 ya. Kunci dulu. Koma atau titik koma, saya menggunakan titik koma separatornya. Teman-teman perhatikan ini teman-teman. Include-nya itu adalah yang mana? Yang menjadi pilihan. Gender tadi kan. Gender, pilih yang sub F4 dulu, sama dengan balik lagi ke case tadi yang 2, hapus, klik female, ya kan? Kemudian saya kuncinya kolom aja karena saya nanti akan mengisi yang bagian male. F4-nya sekali, 2 kali, 3 kali, 3 kali supaya kuncinya di kolom. Oke, kita enter aja langsung nggak apa-apa. Noh, kok banyak banget gitu ya? Terus perempuan tuh harusnya dikit aja gitu. Kok ini dari dandan? Kan pusing liatnya. Oh, jangan khawatir. Tinggal tambahin yang namanya unique. Di depan, ditutup bagian belakangnya, maka akan mendapatkan yang unique. Oh, saya mau melihatnya itu berdasarkan abjad dulu, ya kan? Setelah tadi kita ada unique dan filter, kita harus melakukan yang namanya sort. Sortirnya itu harus berada di dalam filter karena sortir dulu baru dia ngefilter. Itu yang harus teman-teman bangun logiknya dan mungkin teman-teman kalau yang saya bukan merendahkan ya, tapi biasanya S1 itu lebih berjalan dan lebih nangkep. Ketika dia tidak berhasil, maka dia harus seperti apa dan yang saya tahu ketika data itu perlu disortir dulu baru difilter. Nggak mungkin difilter dulu baru disortir, jarang. Kita pilih sortnya di dalam sini, ya kan? Di dalam sort kita udah punya array, kemudian kita harus memilih sort indeksnya. Jadi di dalam sini adalah koma atau titik koma. Itu pilihnya yang 1, karena kolom kita cuma 1, berdasarkan atau sort indeksnya itu di kolom yang mana? Kolom 1. Koma atau titik koma lagi. Kemudian teman-teman pilihnya yang ascending. Artinya dari A, B, C, D, dan seterusnya. Kalau descending, Z, dan seterusnya. Pokoknya begitulah. Itu descending. Kita harus tutup kurung. Karena dia mengunci si sortnya dulu nih. Bentar.
Nah, di bagian sort ini tuh dia harus punya kurung karena kita buka dan kita harus tutup lagi. Ketika ada buka di filter, kita harus tutup lagi. Ya kan? Nah, ini adalah di perempuan. Ternyata di perempuan itu kategori pembeliannya biasanya tuh di elektronik aksesoris, ada fashion aksesoris, F&B, health and beauty, ada home lifestyle, sport and travel. Apakah sama dengan laki-laki produk yang dibeli? Kita lihat. Biasanya enggak, tapi siapa tahu sama. Paste aja langsung. Di sini saya copy, di sini saya paste. Ternyata kita lihat, oh, laki-laki juga beli elektronik nih. Laki-laki juga beli fashion. Laki-laki juga melakukan F&B. Health and beauty ternyata laki-laki juga melakukan. Mungkin buat kado dan seterusnya. Kita nggak tahu ya. Ada home lifestyle juga. Ada. Tapi ternyata tidak ada yang namanya pembelian. Ini dia. Laki-laki punya produk lain. Jadi ada, oh sorry. Oh ternyata sama. Jadi produk lainnya itu sama seperti yang dibeli laki-laki. Oh laki-laki punya produk lain tersendiri. Nah, jadi ada khusus laki-laki penambahannya. Apakah ada yang berbeda? Ada jawabannya. Itulah perbedaan antara produk selection dengan antara laki-laki dan perempuan. Jumlahnya ada berapa? Laki-laki 7, perempuan ada 6. Oke, itu teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ini udah jauh belajarnya ya. Nah, saya biar nggak pusing banget teman-teman ya. Kita balik lagi ke basicnya dulu. Mungkin pakai sum, flash, dan lain-lain ya. Nah, mungkin teman-teman di bagian ini teman-teman bisa melakukan sum. Biasanya teman-teman tuh suka melakukan pekerjaan yang langsung di bawah datasetnya langsung. Itu buat saya jangan, karena nanti akan merubah yang lain. Lebih baik teman-teman buat di sheet tersendiri, ya sheet tersendiri, ya kan? Kemudian teman-teman pengen tahu apa? Misalkan rata-rata dari kuantitas, ya kan? Pembelian itu biasanya kuantitasnya berapa? Eh, Rata-rata rata-rata kuantitas yang dibeli pada transaksi. Oke, Kak Fedri. ya. Sorry, nanti mungkin waktunya 2 menit lagi ya Kak Fendri. Oh, Biar oke. nanti sesi tanya jawabnya juga masih ada kayak gitu. Terima kasih Kak Fendri. Ya, siap. Thank you, Mas. Udah ingetin. Nah, kita bisa pakai average ya. Average, buka kurung. Kemudian saya mau langsung aja pilih langsung di quantity atau klik kiri di H2, Control Shift panah bawah atau Command Shift panah bawah itu langsung sampai ke bawah yang pengisiannya. Kemudian klik Enter. Maka ternyata rata-rata kuantitas pada transaksi atau pembelian kuantitasnya itu jumlahnya ada 6 jumlah. Dibulatin ya. Kalau 5,5 kuantitas kayaknya nggak ada barang setengah-setengah, tapi barangnya biasanya absolut sih. Jadi pakainya yang 6. Oke. Atau teman-teman kalau mau pakai function gitu ya biar kelihatan kayak keren gitu ya. Bisa ditambahin di depannya itu namanya ABS atau absolut. Ini adalah ABS atau absolut. Buka kurung, tutup kurung aja di belakangnya. Sorry, bukan absolut. Sorry, absolut itu adalah nilai dari negatif ke positif. Pakainya round. Number of digits, titik koma atau koma, pakainya 1 0, nggak ada pakai koma. Ini error karena di sini ada. Nah gitu teman-teman ya, bisa pakai round, bisa pakai apa. Ini lebih ke supaya ciamik aja, terlihat lebih ke oke gitu ya. Itu untuk yang contoh phrase, sebaiknya jangan dikerjakan di datasetnya atau data raw-nya, tetapi gunakan di bagian sheet tersendiri. Terakhir saya lebih banyak jelasin ke pivot ya. Saya langsung bikinnya di new worksheet biar agak bersih. Di sini saya ingin melakukan yang namanya melihat transaksi berdasarkan hari dalam kolom ya.
Di sini ada Januari, Februari, Maret, tapi saya nggak pengen lihatnya bulanan. Saya harus drop dulu atau buang ke kiri, simpan. Setelah terbuang maka akan muncul tanggalnya. Kemudian saya mau melihat laki-laki atau perempuan nih secara transaksi, secara waktu itu bagaimana. Di row masukin, ya kan, female dan male, atau juga date-nya di row juga bisa-bisa aja. Kemudian kuantitas yang paling banyak beli itu pada kapan gitu ya, berdasarkan dari gender. Di sini saya masukin quantity lagi. Mau pakai variable lain juga nggak apa-apa. Kemudian di sini saya membuat pivot analyze-nya, dibuat pivot chart ya. Chartnya kemudian terlihat seperti ini. Cukup berantakan. Kita bisa melakukan customization-nya di MacBook itu. Calculated field ini bukan. Oh, berarti ditukar aja antara gendernya sama edit. Baik. Baik. Nah, terlihat. Oke. Di sini ada Januari, kiri kanan perempuan gitu ya. Karena ini dia series ya, itu lebih baik visualisasi menggunakan yang namanya line chart. Jadi kita tinggal pilih design, setelah pivot chart analyze, pilih chart type, dipilih line, kemudian tinggal kita pilih yang ada dua line-nya atau ini sama aja sih, itu di line. Tuh, kelihatan kan? Oh, ternyata tuh pembelian tertinggi paling banyak female. Kapan gitu ya? Pada 12 13 nih kayaknya. Oh, kita mau munculin. Di sini kita mau munculin yang namanya itu label. Klik kanan. Kemudian ada service run add data label. Kebanyakan. Yang ini deh, perempuan aja deh, biar kelihatannya banyak. Add data label, nah nanti akan muncul ternyata kuantitas tertinggi di tanggal 70, di tanggal ini 13. Nah, teman-teman, 13 14 itulah pokoknya. Teman-teman nanti harus bisa yang namanya tadi mengkategorisasi data atau yang disebut dengan binning data, itu menggunakan if yang paling saya tahu, ya kan, mengkategorisasi misalkan, oh nilai 0 sampai 10 rendah, 11 sampai 20 tinggi sedang, dan seterusnya, itu namanya kategorisasi. Supaya apa? Kalau seperti ini datanya cukup sakit mata. Jadi kalau mau lihat lebih atas ya, scope-nya helikopternya lebih di atas gitu ya, scope view-nya itu bisa dinaikin ke week atau ke month. Kalau ada tahunnya lebih banyak, by year. Itu. Oke. Sementara itu dulu dari saya, Kak Farhan. Terima kasih semua teman-teman atas atensinya di mini bootcamp ini. Last buat dari saya, jadi overall untuk teman-teman bisa belajar lebih banyak, saran saya ikutlah bootcamp, apalagi dari expert. Saya tadi baca kurikulumnya itu cukup oke, dan cukup menurut saya dari basic atau yang dari advance sekalipun juga mereka menyediakan. Karena yang di bagian advance itu cukup menarik ya, ada namanya Power Query. Power Query itu juga ada nanti digunakan di Power BI. Power BI itu apa? Itu aplikasi tools visualisasi yang lebih advance atau yang biasa dashboard yang lebih fancy. Orang-orang pekerjaan bisnis intelijen biasanya menggunakan atau Tableau, entah itu Power BI atau dan seterusnya. Ya. Terima kasih semua atas atensinya. Terima kasih juga Kak Farhan. Balik lagi ke Farhan, silakan. Yap, terima kasih Kak Fendri ya. Wah, materinya luar biasa kompak ya teman-teman ya. Banyak banget materinya dan keren banget gitu ya. Kita jadi tahu ternyata Microsoft Excel tuh sepowerful itu gitu. Jadi buat teman-teman semua, keren banget ya masih bertahan 300-an orang masih bertahan sampai malam gitu ya teman-teman. Nah, tadi sebetulnya udah di-spill juga sama Kak Fendri gitu ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik nih untuk belajar lebih lanjut, nanti aku ada info menarik gitu ya teman-teman. Dan ini sesinya belum selesai ya teman-teman. Teman-teman yang mau bertanya bisa langsung ke Menti atau klik link yang udah aku kirim di chat box atau di kolom
komentar kayak gitu, kolom chat ya di Zoom gitu. Bisa langsung berikan pertanyaan di sana. Oke, langsung teman-teman, aku ada informasi menarik kayak gitu. Tadi udah di-spill sama Kak Fendri gitu ya. Jadi di expert ini gitu ya, kita punya level lanjutan teman-teman. Jadi dari mini bootcamp, teman-teman yang pengen belajar tentang Microsoft Excel untuk data analis gitu ya, teman-teman bisa ikut ke intensive bootcamp Microsoft Excel for Data Analysis dari expert.id kayak gitu teman-teman. Jadi kita itu ada bootcamp intensifnya gitu ya, dan diisi oleh 4 mentor teman-teman. Jadi mentor yang pertama ada Kak Maftuhatul gitu ya. Beliau data analis fasilitator di Goto Impact kayak gitu ya. Jadi sekali lagi ada perusahaan Goto gitu ya, teman-teman tahu di Goto Impact. Nah, ini ada Kak Maftuhatul. Kemudian juga ada Kak Bagus Satya, beliau data scientist di Jatis Mobile kayak gitu untuk pembicara kedua. Kemudian pembicara ketiga atau mentor yang ketiga itu ada Kak Perdana Suteja atau Kak Dana, beliau ex consultant di Accenture kayak gitu ya teman-teman, kalau tahu perusahaan Accenture gitu ya, udah established juga. Dan sekarang beliau jadi dosen teknik industri Telkom Surabaya gitu. Tuh mentor yang ketiga. Mentor yang keempat ada Kak Arya Dimas atau Kak Arya, Associate Microsoft Office Excel Trainer, dan sekarang juga jadi Research dan Data Analyst Assistant kayak gitu teman-teman. Nah, pertanyaannya kenapa sih harus belajar di Expert? Kenapa sih perlu kita itu ikut bootcamp intensifnya Microsoft Excel di Expert gitu ya? Karena pertama teman-teman, harganya affordable banget gitu ya. Tadi Kak Fendri juga ngomong gitu ya, kalau dibandingkan bootcamp-bootcamp yang lain, teman-teman juga bisa cek gitu ya. Harga kita tuh affordable banget. Nanti aku spill harganya ya teman-teman. Terus kita juga udah ada 3.500 lebih alumni bootcamp expert kayak gitu. Kemudian berikutnya teman-teman, kita ini pelajarannya itu 8 kali live class kayak gitu. Jadi 8 kali live class dalam 1 bulan. Gitu teman-teman. Jadi seminggu itu 2 kali. Jadi akan teman-teman dapat 8 kali live session dalam 1 bulan. Dan sekali lagi kelasnya itu live, jadi via Zoom, bukan nonton video gitu teman-teman. Jadi benar-benar live, jadi teman-teman bisa langsung berinteraksi dengan mentornya. Kemudian teman-teman, kita juga ada psychological online assessment. Jadi teman-teman akan dapat free assessment psikologis online gitu ya. Jadi teman-teman bisa tahu nih bakat teman-teman kayak gimana, potensi teman-teman kayak gimana. Itu salah satu value yang ditawarkan di bootcampnya Expert. Kemudian yang menarik lagi nih dari bootcampnya Expert gitu ya, itu ada project based learning gitu ya. Jadi apa sih project based learning? Kita nggak cuma belajar, tapi kita punya atau mengerjakan atau belajar berdasarkan project gitu ya. Yang harapannya bisa jadi portofolio dari teman-teman semua. Tadi udah disampaikan ya Kak Fendri tadi, kalau portofolio itu penting banget nih buat kita yang mau masuk ke dunia kerja atau yang mau switch karir. Karena biasanya yang ditanyain apa sih portofoliomu gitu ya. Dan kita sekarang hidup di era yang tadi portofolio itu ditagih gitu teman-teman. Jadi teman-teman mungkin tahu teorinya, tapi portofolionya mana? Proof-nya mana? Nah, itu menggunakan portofolio. Jadi belajar di bootcampnya Expert, kita nggak cuma belajar teori, tapi kita akan membuat project kayak gitu. Nanti munculnya adalah portofolio gitu teman-teman. Kemudian tentu ada e-certificate-nya gitu ya, ada sertifikatnya yang teman-teman juga bisa naikin personal brandingnya teman-teman. Kemudian ada mentoring dan networking group. Dan ini juga spesial ya teman-teman. Teman-teman akan masuk ke dalam grup bersama peserta yang lain dan juga bersama mentornya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nih pengen diskusi langsung, itu bisa banget di grup WhatsApp karena teman-teman akan berada di satu grup yang sama dengan mentornya. Jadi kalau misalnya ada case gitu ya, teman-teman kebingungan, teman-teman tenang aja gitu ya, nggak perlu nangis sendiri, bingung gitu ya, tapi teman-teman akan ada mentor yang mendampingi gitu, yang langsung bisa tanya ke mentornya melalui grup WhatsApp. Kemudian yang terakhir teman-teman, itu ada lifetime access ke kelas, materi di kelasnya, juga rekamannya. Jadi kita juga provide untuk rekaman dan materinya itu seumur hidup teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar lagi gitu ya, atau atau ada yang ketinggalan gitu. Wah, aku udah ikut bootcamp tapi pengen belajar lagi nih kayak gitu. Karena materi tadi malam aku kurang paham, itu bisa lihat videonya. Atau teman-teman gitu ya yang lagi kerja gitu ya, skip satu sesi gitu ya, teman-teman tenang aja karena teman-teman juga akan dapat rekamannya kayak gitu.
Oke, benefit lainnya apa teman-teman? Tadi ya, kita akan belajar Microsoft Excel dari dasar. Jadi ini beginner friendly material. Jadi sangat aman buat beginner ya teman-teman. Aku belum bisa Excel nih, nggak apa-apa, karena kita akan belajar dari dasar. Kemudian kita akan mendapatkan pengetahuan penggunaan tools, tentu ya. Mempelajari cara analisis dan mengolah data Excel, visualisasi datanya gitu ya. Kemudian cleansing dan processing. Nah, ini mungkin kita akan bahas di kurikulumnya ya, biar teman-teman paham apa sih yang dipelajarin di bootcamp intensifnya gitu. Nah, ini ada kemampuan yang akan dikuasai teman-teman. Hard skill-nya, teman-teman akan belajar Excel fundamentals, tentu dasar dari Excel. Kemudian manipulasi data. Tadi ya, kadang-kadang data yang banyak tadi perlu dimanipulasi dulu teman-teman. Nah, kita akan belajar itu supaya bisa diproses gitu. Kemudian table function dan if function. Nah, tadi teman-teman juga baca gitu ya, ngelihat pemaparan Kak Fendri, wah if error kayak gitu ya, FNA kayak gitu ya. Fungsi if ini apa sih kayak gitu. Jadi logika menggunakan if ini gimana? Kita akan belajar. Kemudian ada indexing dan VLOOKUP. Tadi ya, VLOOKUP keren banget ya, kita bisa manggil data tertentu itu pakai VLOOKUP. Dan juga ada yang versi agak lebih complicatednya itu pakai indexing kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian berikutnya kita juga akan belajar pivot tables dan conditional formatting gitu ya. Jadi kita udah tahu tentang pivot tables, sepowerful itu pivot tables, dari banyak data bisa langsung tersarikan kayak gitu ya, terproses datanya gitu ya, itu menggunakan pivot table. Juga ada Power Query, Power Pivot, statistical analysis, what if analysis, dan data visualization. Tapi teman-teman nggak cuma belajar hard skill, teman-teman. Teman-teman juga belajar soft skill. Ada problem solving, attention to detail. Tadi udah di-mention juga sama Kak Fendri ya. Data analyst must be attention to detail. Kemudian analytical thinking, time management, sama communication skill. Nah, bootcamp ini cocok buat siapa? Macam-macam teman-teman. Accountant, statistician, finance staff, R&D profesional. Karena sekali lagi Microsoft Excel tuh luas banget teman-teman. Analis, fresh graduate, mahasiswa, teman-teman yang memang mau cari kerja dan cari portofolio, cocok banget nih ikut bootcampnya Expert. Oke, kurikulumnya apa sih? Kayak gitu. Kurikulumnya tadi udah di-spill juga ya. Bisa teman-teman lihat di ujung sini ada basic level sama advanced level gitu ya. Kalau yang basic level kita udah batch ke-17 teman-teman. Sedangkan yang advanced level kita di batch yang ketiga kayak gitu. Oke, aku bacain ya. Di basic level, di sesi pertama kita akan belajar Introduction to Microsoft Excel Fundamentals. Jadi kita akan pengenalan Microsoft Excel Fundamentals kayak gitu. Jadi dari dasar banget teman-teman, kita belajar sel tuh apa, kolom tuh apa, baris tuh apa, kayak gitu ya. Terus tadi menu barnya udah sempat di-spill sama Kak Fendri, kayak gitu ya. Formulanya apa aja, kita akan belajar di sesi 1. Jadi tenang, belajar dari dasar, gitu ya. Kemudian sesi kedua, di basic, kita akan belajar playing with data. Data cleaning. Data cleaning itu kenapa? Kenapa kok perlu dibersihkan gitu ya? Karena kadang-kadang kita dapat data, itu data mentah teman-teman, dan perlu dibersihkan dulu untuk bisa diproses. Nah, itu maka materi yang sangat penting ya, membersihkan data. Mungkin kita kalau datanya cuma 10 item, nggak perlu cleaning. Tapi bayangkan kalau tadi datanya 1.000, 10.000, 100.000, atau bahkan juta gitu ya, kita perlu cleaning dulu. Nah, kemudian sesi yang ketiga, kita akan belajar data formatting sama processing. Nah, ini udah start nih teman-teman, setelah di cleaning, kemudian di format, dan diproses. Kayak gitu. Kemudian yang keempat, tadi juga udah disampaikan ya, index match sama lookup. VLOOKUP maupun HLOOKUP gitu. Itu kita pelajaran di sesi keempat. Tahu kan, formula tadi sangat powerful, jadi itu sangat penting banget gitu teman-teman di sesi keempat. Kemudian sesi kelima, kita akan working with data, calculating, dan logical function. Jadi kita akan mulai perhitungan gitu ya, rumus-rumus menghitung, sum, average, kemudian modus, median. Kita akan belajar di sesi 5. Plus logicalnya kayak gitu. Jadi if functionnya akan di sana gitu. Jadi main logika. If ini kemudian gimana? If error gimana? Kayak gitu ya teman-teman. Kita akan belajar di sesi 5. Kemudian sesi 6 ada pivot table. Nah, satu sesi sendiri kita akan belajar pivot table nih teman-teman. Dan itu sangat powerful. Tadi udah ditunjukin juga sama Kak Fendri betapa praktisnya menggunakan pivot table. Tapi kita nggak bisa langsung loncat ke pivot table. Kenapa? Ya karena kita perlu logikanya tadi ya. Kita harus paham dasarnya dari Microsoft Excel tadi. Kemudian yang ketujuh, data visualisasi. Kenapa data visualisasi ini penting buat seorang data analis, teman-teman? Ya karena sederhana, visualisasi itu ada pakem-pakemnya, ada rule of thumb-nya. Nggak bisa semua pakai bar chart gitu. Tadi udah di-spill juga,
ini lebih cocok karena ini tren lebih cocok pakai line daripada pakai bar kayak gitu. Tadi udah ditunjukin Kak Fendri ya. Nah, itu tuh ada caranya, ada teorinya, teman-teman. Nah, data visualisasi itu seperti apa sih kayak gitu. Kemudian di sesi ke-8 kita akan ada data analysis dan reporting. Tadi kita diskusi sama Mas Fendri ya. Reporting juga, iya. Di kita ada sesi yang bahas tentang reporting. Dan itu memang penting banget gitu ya. Kadang-kadang kita udah ngolah, terus reportnya gimana? Nah, itu kita akan pelajari di sesi ke-8. Itu untuk basic level, teman-teman. Tapi kalau teman-teman yang udah ngerasa basic, aku udah bisa nih, aku pengen yang advance, tenang aja teman-teman. Ada juga kurikulum yang advance. Kurikulum yang advance nih, gitu ya. Pertama kita akan langsung introduction and importing data with Power Query, gitu. Jadi introduction sih, tapi Power Query gitu. Jadi lebih advance memang tools-nya. Power Query itu apa? Kita bisa manggil, kita bisa mulai memanfaatkan dari data-data dari berbagai sumber. Itu nanti pakai ke Power Query gitu, teman-teman. Kemudian yang kedua, data cleaning dan data transformation with Power Query kayak gitu ya. Jadi udah di-spill juga. Mungkin setelah kita paham logika Excel, nah kita nanti bisa loncat ke Power BI, bisa loncat ke Tableau kayak gitu ya. Nah, ini mungkin startnya dari tadi Power Query tadi, teman-teman. Kemudian yang ketiga, analyzing large data sets with Power Pivot. Jadi yang ketiga memang udah advance nih, teman-teman. Data sets-nya udah besar dan kita akan analisis menggunakan Power Pivot. Kemudian yang keempat, what if analysis dan scenario planning kayak gitu. Nah, ini udah mungkin udah kontekstual banget ya, teman-teman. Udah kita punya tujuan tertentu gitu. What if dan kemudian planning skenario itu kayak gimana sih gitu. Itu di sesi keempat. Kemudian sesi kelima, statistical data analysis in Excel. Kemudian keenam, managing large data sets gitu ya. Kita udah belajar case study kayak gitu ya. Tentang data sets-nya, ya, data set yang besar. Kemudian yang ketujuh, creating comprehensive data reports and interactive data dashboard. Nah, ini ada juga interactive dashboard-nya gitu ya, sebuah case study. Dan yang kedelapan ada final project showcase gitu, teman-teman. Oke, jadi yang penasaran kita bikin project apa sih gitu ya, di basic maupun di advance-nya. Kurang lebih seperti ini, teman-teman, gitu ya. Kita akan buat ini, kita ambil contoh portofolio yang yang dibikin sama Kak Dewi Budaya dan Kak Rafanya gitu ya. Kemudian diupload ke LinkedIn kayak gitu ya. Jadi ini menarik banget gitu ya. Jadi kalau teman-teman pengen punya portofolio gitu ya, langsung nih bisa join di bootcamp intensifnya Expert. Nah, ini sedikit sneak peek gimana sih berjalannya camp di awal-awal. Nggak perlu bingung karena kita nggak akan langsung hands on juga. Jadi hari ini kita akan coba mengenal di fundamentals ini seperti tadi yang Mas Rintang katakan. Kita pengen tahu basic Microsoft Excel itu seperti apa. Dengan ketentuan exact match yang sama persis, kita tuh enter. Di sini kita bisa lihat, oh, omsetnya naik terus nih. Kita bisa pilih periodenya, misalnya saya mau pilih Januari sama Februari doang gitu kan, jadi akan otomatis ikutin. Nah, kayak gitu ya tadi, teman-teman. Sneak peek gimana sih pembelajaran di Expert Bootcamp kayak gitu. Oke, sampai November ini, teman-teman, kita udah ada 3.797 alumni bootcamp. Jadi teman-teman yang mau join dan belajar bareng Expert, yuk gabung kayak gitu, teman-teman. Nah, ini juga ada testimoni ya, teman-teman. Aku baca sebagian aja. Yang sebelah kanan itu ada mahasiswa, ada kemudian praktisi juga nih, yang Kak Novel Arik ya, mahasiswa computer engineering di ITS. Beliau bilang bootcampnya sesuai harapan, sangat membantu buat belajar pengolahan data Microsoft Excel kayak gitu. Ada juga nih rekan-rekan profesional, Kak Kristina Retno, PPIC di PT Sari Enesis Indah. Beliau bilang kurikulumnya lengkap, mentornya juga bisa memfasilitasi pemula sekalipun. Dan yang menarik ya, dari Kak Maria Indriani, Operation Staff, praktisi juga di Stanford Group, beliau mengatakan lebih murah dari bootcamp lainnya, tapi ilmu yang diberikan full selayaknya bootcamp jutaan. Kayak gitu ya. Berarti harganya nggak sampai jutaan. Iya, Kak. Gitu. Nanti kita lihat ya, harganya berapa sih? Nah, ini.
Buat teman-teman, harga bootcamp di Expert untuk basic level itu 299.000. Kalau yang advance level itu 499.000. Tapi khusus peserta webinar malam hari ini gitu ya. Khusus peserta webinar malam hari ini, dan mohon maaf kuotanya hanya 8 saja. Jadi memang kalau Microsoft Excel biasanya war ya teman-teman. Jadi mohon maaf buat teman-teman yang nggak dapat diskonnya kayak gitu karena cukup war gitu ya. Itu ada diskon 100.000 kayak gitu ya. Jadi tadi yang misalnya basic itu 299, harganya jadi 199.000 aja. 8 sesi dalam 1 bulan teman-teman. Bayangin gitu ya. Caranya gimana? Caranya tinggal chat Excel gitu ya. Atau sorry ini salah ya. Chat basic atau advance, jadi bisa milih ya, basic atau advance gitu ya, ke CRM Expert Kak Fatihah kayak gitu. Atau teman-teman yang pengen bundling sekalian, Kak, aku pengen belajarnya dari basic kemudian langsung ke advance. Nah itu diskonnya lebih banyak lagi tadi teman-teman. Jadi diskonnya totalnya 300.000 kayak gitu. Nah itu bisa langsung chat bundling dan kirim ke CRM kita Kak Fatihah gitu teman-teman. Nah, jadi harganya teman-teman, kesimpulannya gitu ya. Kalau misalnya kita beli basic level, itu di harga 199.000 aja. Kalau beli advance level aja, itu 399.000. Tapi kalau bundling, nah ini kan gila-gilaan ya. Kalau bundling, jadi selama 2 bulan, 16 sesi kalau bundling itu di angka 499.000. Jadi monggo teman-teman, kalau teman-teman ngerasa pengen belajar bareng expert, cocok dengan cara belajarnya expert, yuk join bootcamp kayak gitu ya. Karena basic levelnya 199.000 aja. Kalau yang advance 399.000, kalau bundling ada diskon 100.000 lagi jadi 499.000. Jadi buat teman-teman, mohon maaf karena diskonnya cuma 8 peserta aja. Jadi silahkan yang berminat bisa langsung chat CRM Expert Kak Fatihah. Kayak gitu ya teman-teman. Sekali lagi ikut bootcamp itu pilihan teman-teman. Karena banyak banget sumber belajar di luar sana. Kalau yang suka otodidak, kayak lihat YouTube sendiri ya gitu bisa. Tapi kalau lihat YouTube itu biasanya kita less komitmen gitu ya, karena kita nggak spend tertentu kayak gitu. Dan biasanya belajarnya tidak terstruktur kayak gitu. Kalau di Expert kita belajarnya udah ada kurikulumnya, udah ada fasilitatornya, juga udah ada mentor yang berpengalaman di bidangnya. Kita belajar bareng praktisi, jadi tahu real case-nya. Oke, silakan teman-teman yang mau join di Bootcamp Expert, aku tunggu ya teman-teman. Aku nggak tahu nih diskonnya udah masih ada atau enggak. Silahkan bisa langsung chat ke Kak Fatihah. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab, tapi mungkin karena ini udah cukup panjang, Kak, nanti kita pilih beberapa pertanyaan aja. Sekali lagi mohon maaf ya teman-teman, tidak bisa ditanyakan semua karena keterbatasan waktu juga ya, Kak. Kak Fendri. Nanti mungkin boleh kalau misalnya ada yang pengen berjejaring lewat LinkedIn, boleh Kak Fendri? Oke. Boleh Siap. banget, boleh banget. Siap. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya nih teman-teman, Kak Fendri open nih buat berjejaring via LinkedIn, jadi bisa langsung juga follow LinkedIn-nya Kak Novendri ya gitu. Habis ini banyak notif tuh Kak, kayak gitu. Siap. Oke, ini mulai kita masuk ke pertanyaan Kak. Ada 14 respon, berarti ada 14 pertanyaan. Aku pilihin dulu ya Kak, untuk menghormati yang pertanyaan duluan, dia bertanya duluan. Kita mulai dari ujung kiri boleh ya Kak? Boleh. Siap. Dari Kak Piwulangsai, mengapa di era sekarang ada banyak perusahaan yang membutuhkan data analis, tapi SDM kita masih sedikit? Wah, ini udah karir nih. Dari Pak Piwulangsai, ini nggak tahu ini nama beneran atau sebetulnya nama account ya gitu ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Silahkan Kak Fendri. Oke, jadi teman-teman ya, sebenarnya data analis itu udah banyak. Yang dikit tuh, yang saya tahu data science sebenarnya, bukan data analis. Tapi kenapa masih dibuka terus ya? Karena pada akhirnya, ini menariknya ya, satu perusahaan aja nih, misalkan ada 3 departemen, atau 4 departemen deh. Satu departemennya ini dedikasi fokus data. Nah, biasanya yang departemen data kayak saya nih, business intelligence gitu ya, itu sudah cukup banyak nih pekerjaannya. Load-nya itu permintaan dari stakeholder tuh, wah, nggak ada ampunnya. Akhirnya, masing-masing departemen 3 ini itu buat untuk departemen mereka sendiri yang dedicated untuk departemen mereka. Misalkan HR gitu ya, HR atau human resource ya. Nah, itu mereka butuh namanya people analytics atau data analis untuk ke orang. Nah, itu
akhirnya butuh orang. Oh, nanti di dalam HRD itu ada namanya payroll ya kan dan lain-lainnya. Nanti ada lagi yang bagian manajemen people. Ah, itu dibuka lagi vakannya, dibuka terus vakannya. Bertambah. Makanya lah, vakan data analis itu cukup banyak dan ya bisa dibilang namanya mungkin beda-beda, tapi kalau baca job desk-nya itu mirip data analis. Kalau yang dia sifatnya analis ya. Jadi bukan sedikit, tapi memang kebutuhannya itu on demand so very much and very very many gitu ya. Wah, menarik tadi ya katanya Kak Fendri ya. Jadi buat teman-teman yang memang lagi udah ada niatan gitu ya untuk memilih karir sebagai data analis atau sejenisnya, dan lebih advance-nya kayak Kak Fendri gitu ya, business intelligence kayak gitu ya. Itu memang karir yang menjanjikan gitu. Kenapa? Ya karena memang kebutuhannya banyak ya Kak, kayak gitu. Contohnya saya ini digital marketing kayak gitu. Saya di sales marketing teman-teman. Tapi saya juga involved di data gitu. Saya juga paham gimana menggunakan Excel, gimana sih mengolah data. Karena di digital marketing juga butuh insight-insight dari data kayak gitu. Jadi as long as we play with data gitu ya, kita perlu data gitu ya, ya ada analisnya kayak gitu. Jadi ya semoga menjawab. Terima kasih Kak Fendri. Jadi karena peluangnya banyak, kayaknya oke gitu ya kalau kita berkarir di data analis. Oke, menarik. Oke, kalau Kak Fendri nanti ada yang pengen milih pertanyaannya, monggo ya Kak. Kayak gitu. Ini aku sambil scroll-scroll. Bentar. Ini ada menarik nih. Terus ya itu. Mohon maaf tidak ada dari siapa Kak yang bertanya, tapi ini pertanyaannya dalam pembuatan Porto atau belajar, apakah lebih baik fokus pada satu data atau data yang berbeda-beda? Misal fokus data e-commerce atau data yang variatif. Kayak gitu. Ini tips tadi ya dari kisah success story-nya Kak Fendri gitu ya dengan portofolio. Ini tipsnya gimana sih? Kayak gitu. Oke, teman-teman, jadi yang saya tahu dan saya pahami sampai hari ini ya, data analis itu atau mengolah data itu sifatnya general. Artinya semakin variasi, semakin banyak teman-teman melakukan research ya atau mungkin analytics ya, itu akan lebih kaya dari sisi teman-teman. Oh, ternyata ada perspektif di keuangan seperti ini. Oh, ternyata di bagian resiko ya, risk and management itu seperti ini, fraud gitu dan lain-lainnya itu. Jadi kalau teman-teman memang apalagi fresh graduate ya, oh itu harus banget yang namanya berbeda-beda studi kasus itu perlu karena supaya teman-teman lebih knowledgeable and insightful aja. Wah, mantap banget ya, Kak. Jadi memang ya tadi katanya Kak Fendri, kalau bisa kita belajar banyak data, variasinya yang tinggi juga. Tadi ada tipsnya juga ya, bisa dari Kaggle apa Pak tadi ya? Ya, ada Kaggle, ada Ada data BPS tadi ya yang disebut Kak banyak. Fendri. Ya. Nah, itu bisa teman-teman ambil dari sana. Tapi kalau sekali ini teman-teman bingung nih mulai belajar dari mana, sekali lagi di Bootcamp Expert itu project based learning ya. Jadi kita tentu akan belajar dari tadi ya case-case seperti ini. Tadi kalau di case-nya Kak Fendri data supermarket gitu ya. Ini ada juga data e-commerce atau mungkin data-data yang lain kayak gitu ya teman-teman yang kita bisa analisis gitu ya. Kemudian kita tahu insight-insightnya. Jadi banyak practice makes perfect gitu ya kalau katanya Kak Fendri tadi kayak gitu. Ya, exactly. Betul, Mas. Oh, ini ada Onyx Data, GitHub Dataset CSV, dan seterusnya. Banyak nih, karena sekarang juga banyak yang ada kompetisi-kompetisi yang bisa dianalisis. Oke, siap. Oke, pertanyaan terakhir mungkin ya, Kak. Kak, mungkin Kak Fendri bisa bantu pilih, Kak, pertanyaan yang Kakak Nih, yang tarik. memiliki Microsoft Office boleh sih. Karena ini mendasar banget kalau mau belajar. Yang atas, Kak. Oh, kiri. Yang itu. Oh, ini ya. Ya. Oke. Solusi saya, ya. Pertanyaan solusi saya akan lebih baik memang mengikuti seperti yang ada di bootcamp itu Microsoft Office. Di mana tadi saya sudah mention saya pakainya 365. Saya subscribe 365. Yang saya tahu subscribe 365 itu dapat 1 terabyte untuk penyimpanan di OneDrive. Yang setahun yang saya tahu itu 200 ribuan lah. Saya nggak promosi ya, tapi ini saya mencoba mengeluarkan solusi ke teman-teman ya.
Setahun tuh cuma 200. 1 terabyte teman-teman yang menggunakan HP mau backup foto dan lain-lain, dan Samsung mau iPhone itu bisa semuanya connect to OneDrive ya kan. Laptopnya bisa disambungin juga, jadi laptopnya nyimpen, HP-nya nyimpen, semuanya kesimpan di satu akun. Di dalam ini di 200.000 itu harus cari 5 orang atau family pack ya. Jadi itu bisa dipakai untuk alternatifnya. Atau mungkin teman-teman kalau mau exploring ya, mungkin ada yang belum ada biaya untuk bootcamp dan lain-lain, mungkin bisa exploring melalui Google Spreadsheet. Tapi harapan saya untuk ikut bootcamp itu dengan mengeluarkan uang segitu cukup worth it. Kenapa? Karena menurut saya, yang saya terakhir asistennya ya, asisten strukturnya aja itu 1,5 teman-teman ya. Itu cukup cukup pricey dan menurut saya ini worth it. Karena basic knowledge yang apalagi sampai di advance ya, let's say itu di harga 600-700, enggak, masih below 1000 gitu ya, 1 juta one bio. Masih di bawah itu sangat worth it. Karena teman-teman dapat fundamental yang namanya tadi Power Query. Power Query itu bisa di carry over ke atau dibawa ilmunya ke Power BI. Power BI itu nanti kalau teman-teman mau ke yang lain gitu, bisa belajar sendiri atau mungkin nanti expert bisa buat visualization class. Siap. Tadi ya, solutif banget ya buat teman-teman semua. Jadi aku ada salah satu cerita menarik ya terkait tadi ya. Mungkin bukan masalah bisa atau enggak, tapi sebetulnya kita mau mulainya kapan kayak gitu. Jadi kadang-kadang tadi ya kita perlu startnya kapan kayak gitu. Eh, jadi kita kadang-kadang juga apa ya, cuma fokus dan kebingungan sama ini gimana ya kalau aku nggak punya ini, nggak punya itu kayak gitu. Tapi sebetulnya mungkin problem utamanya adalah kita belum menentukan nih mulainya kapan kayak gitu. Tadi solusi-solusi yang disampaikan sama Kak Fendi tadi menurutku on point banget ya kayak gitu. Jadi 200.000 cukup murah ya setahun kayak gitu. Tapi ya tadi ya family pack kayak gitu. Terus kalau misalnya mau join bootcamp biar belajarnya lebih terstruktur, belajarnya ada mentornya, ada fasilitatornya, ada yang ngingetin kayak gitu ya. Mungkin salah satunya bisa di expert kayak gitu ya teman-teman. Aku juga nggak membabi buta ya teman-teman buat bilang yuk join expert kayak gitu. Teman-teman bisa compare sama kompetitor lain kayak gitu. Dan saya juga cukup lama gitu ya di dunia edutech ya teman-teman. Dan saya bisa bilang mungkin dari harga kita memang sangat affordable, cuma dari kurikulum kita nggak kalah kayak gitu teman-teman. Oke, sekali lagi mohon maaf karena waktu ya sekali lagi. Aku juga nggak bisa membacakan semua pertanyaan. Tapi tadi sesinya seru banget ya teman-teman. Di jadwal cuma sampai jam 9. Kita sampai jam 9.25. Dan sekali lagi respect buat teman-teman yang udah menjadi peserta yang sangat kolaboratif gitu ya. Sangat respect sama semuanya juga. Itu keren banget teman-teman. Dan mungkin bisa dibantu gitu ya teman-teman buat on cam dan karena kita akan ada mengabadikan session gitu ya pada malam hari ini bareng foto bareng sama Kak Fendri sambil nih teman-teman gitu ya, sambil teman-teman on cam bisa mulai ditulis di kolom chat gitu ya, apresiasi buat Kak Fendri nih, bisa ngirim reaction, terima kasih atau ngasih skor nih sesi malam hari ini tuh berapa, bisa ditulis di kolom chat teman-teman, silahkan kayak gitu sambil on cam ya kayak gitu. Gitu. Sambil aku ngingetin lagi teman-teman, aku nggak tahu apakah diskonnya masih ada atau enggak. Buat teman-teman yang tertarik belajar bersama expert, ada ini ya, ada diskon. Aku nggak tahu udah habis atau belum. Jadi aku juga belum komunikasi sama Mbak Fatiha gitu ya. Silakan buat teman-teman yang mau ambil diskonnya bisa langsung chat Kak Fatiha gitu ya di nomor ini atau bisa klik link WA yang ada di chat box kayak gitu teman-teman. Oke, udah pada on cam kah? Terus juga ditulis, ditunggu. Wah, ini ada 999. Ada sesi malam ini luar biasa, sukses terus Kak kayak gitu. Ada lagi yang mau tulis chat? Ayo, apresiasi buat Kak Fendri ya. Kalau anak sekarang bilangnya Wagyu A5, daging semua gitu Kak Fendri. Sama materinya skena kayak gitu, asik. Oke, ini udah pada chat semua nih. Keren ya. Banyak banget nih Kak Fendri. Asik nih 99, mantap, puji gue. Terima kasih banyak atas ilmunya tapi tadi kecepatan. Ya karena waktunya terbatas Kak kayak gitu. Tadi udah kompak banget tuh kayak gitu.
Karena aku juga ngeburu-buru ya karena waktu ya teman-teman. Keren banget. Terima kasih Kak Fendri, terima kasih Kak Fendri. Halo Kak, bagus banget materinya. Wah, keren banget. Asik, 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 asik. Happy, semoga Kak Fendri juga nggak kapok ya nemenin kita kayak gitu. Jadi buat teman-teman semua, aku pengen berterima kasih gitu ya kepada Kak Fendri atas waktunya sudah mau bersamai kita malam hari ini ngasih ilmu yang daging A5 banget ya, wagyu A5 banget. Siap, yuk kita foto bareng teman-teman. Terima kasih buat yang udah on cam. Ada Kak Andrian Windiarta, Kak Mirda Agustina, Kak Erpina, Kak Rohani Pakpahan. Oke, kita mulai fotonya teman-teman. Sekarang kita nggak tahu kita di page yang mana, tetap pose aja. 1, 2, 3. Oke, sudah. Page 2 masih banyak teman-teman. Terima kasih Kak Fahrul, Kak Michael Felix, Kak Elvina, Kak Nofri, Kak Ahmad Ihsan, Kak Bella, Kak Filin Mahes. Kita foto 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Siti Aminah, Kak Armanda Tantra, Kak Farhan Hanafi. Wah, namanya sama kayak aku. Oke, terima kasih semuanya yang udah on cam. Sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman peserta, juga Kak Fendri. Sekali lagi teman-teman, tadi ya mungkin kasih closing statement buat kami Kak yang pengen belajar data analis. Silahkan Kak Fendri. Oke, thank you everyone for your attention for this night. Jadi saya berharap teman-teman setelah ini bisa ikut bootcampnya, bisa ikut kursus yang lainnya dan bisa lebih mendalami karena mini bootcamp ini adalah awal dari teman-teman untuk memulai semuanya. Jadi yang saya sampaikan memang cepat ya. Saya udah coba tanya kemarin sama tim expert, memang dibatasin waktunya, tapi itu harapannya sebagai pemantik buat teman-teman ya, karena pemantik awal inilah yang akan membuka jalan teman-teman untuk esok hari. Wah, cool banget ya. Memang cepat. Tapi sekali lagi fungsi dari tadi ya yang disampaikan Kak Fendri tadi adalah pemantik gitu ya, pintu gerbang untuk belajar untuk kesuksesan di esok hari. Keren banget. Oke teman-teman semua, sekali lagi terima kasih untuk menjadi peserta yang oke banget. Juga Kak Fendri terima kasih jadi pembicara. Let's be an expert with expert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Izin close ya teman-teman.